Dari balik kegelapan akan datang cahaya Ukraina. Di Crimea, itu lebih benar daripada di wilayah pendudukan lainnya. Selama berbulan-bulan, Ukraina berkampanye mengisolasi Crimea, membuat semenanjung yang diduduki itu menjadi pulau yang terisolasi dari dukungan Rusia. Lalu tibalah malam tanggal 24 Juni 2026. Ukraina baru saja membawa Crimea ke malam tergelap dalam sejarahnya. Tapi situasi Rusia makin memburuk. Sesuatu yang kelam terjadi selain padamnya lampu, sesuatu yang benar-benar kelam. Tanpa listrik, Ukraina menghancurkan segalanya. Kami membawa Anda ke pembangkit listrik Balaklava di Sevastopol. Kota ini seharusnya menjadi permata mahkota dari seluruh pendudukan Crimea bagi Putin. Ini markas armada Laut Hitam, setidaknya sampai armada itu diusir oleh kampanye Ukraina melawan kapal perang Rusia. Tapi sekarang Sevastopol menjadi rentan dan Ukraina membuktikannya dengan serangkaian serangan dahsyat pada malam 24 Juni yang membuat seluruh kota terbenam dalam kegelapan. Pembangkit listrik termal Balaklava jadi target utama dan serangan udara Ukraina melakukan tugasnya dengan tepat. Memutus listrik membuat penjajah terjerumus dalam kegelapan. Pada malam ketika ledakan juga terekam oleh saluran pemantau Ukraina di Kerch, Bakhmut, dan dekat Gunung Ipetri yang merupakan pangkalan penting itu sendiri. Karena di sana terdapat stasiun radar yang digunakan Batalion Teknis Radio Pasukan Dirgantara Rusia. Ukraina jelas menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada pabrik Balaklava hingga membuat para penjajah Crimea terjerumus ke dalam malam yang gelap gulita. Rincian tentang besarnya kerusakan yang ditimbulkan masih belum jelas. Tetapi kepanikan yang muncul dari otoritas boneka Rusia di semenanjung itu sudah memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui. Moskow menunjuk Gubernur Sevastopol, Mikhail Razvozayev, telah menggunakan telegram untuk menjelaskan apa yang terjadi, mengklaim bahwa kotanya sempat kehilangan listrik akibat serangan Ukraina terhadap infrastruktur. Postingan lanjutan menunjukkan gubernur membuat klaim aneh bahwa gabungan pertahanan udara, tim tembak bergerak, serta militer dan penerbangan Rusia telah menggagalkan 2 serangan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, menembak jatuh 70 drone dalam prosesnya. Namun kata menggagalkan cukup menarik. Pertahanan udara Rusia berupaya menghentikan serangan Ukraina ke Crimea. Namun mereka gagal. Razvozayev bahkan tanpa sengaja mengungkapkan hal ini lewat unggahan yang mengonfirmasi listrik belum pulih di distrik Leninsky, Gagarinsky, dan beberapa jalan di Sevastopol. Razvozayev, kamu tak bisa bilang serangannya berhasil ditangkis jika seluruh kota malah gelap akibat serangan itu. Razvozayev tidak menyebut dalam unggahan telegramnya bahwa Crimea sudah mengalami gangguan listrik sebelum serangan Ukraina 24 Juni. Pemadaman listrik bergilir sudah diberlakukan di sebagian besar wilayah Crimea pada 23 Juni, yang menurut pihak berwenang merupakan langkah pencegahan. Apa yang ingin mereka cegah juga tidak jelas. The Kyiv Independent melaporkan pemadaman bergilir telah memengaruhi setengah wilayah Crimea, terjadi setelah serangan Ukraina ke tangki bahan bakar di pembangkit listrik tenaga panas Kerch. Ingat Kerch baik-baik, nanti akan dibahas lagi. Juru bicara proksi dan pendudukan Rusia, Oleg Kryuchkov, menjelaskan situasinya dengan mengatakan, kami hampir setiap hari melihat serangan terhadap infrastruktur energi Crimea. Ada manuver dan redistribusi daya. Jadwal pemadaman bergilir preventif telah diberlakukan dan akan diterapkan berkala jika jaringan listrik Crimea kelebihan beban. Semua tergantung situasi. Ya, situasinya baru saja makin buruk. Sebuah semenanjung yang bergantung pada daratan utama Ukraina untuk listrik sedang diputus dari pasokan listriknya. Ukraina baru saja menyerang salah satu dari sedikit pembangkit listrik di Crimea untuk makin menegaskan pesannya. Di tengah kepanikan, Razvozayev berusaha tampil menginspirasi bagi penjajah yang dijerumuskan Ukraina ke dalam kegelapan. Mereka tak akan menakuti kami meski tanpa cahaya. Kami telah melewati masa yang lebih buruk dan kami juga akan bertahan sekarang, kata Gubernur Sevastopol, sambil dengan hati-hati memberitahu warga bahwa mungkin sebaiknya mereka menghemat baterai ponsel jika ingin punya peluang untuk melakukan panggilan darurat. Sungguh ironis, mereka takkan bisa menakut-nakuti kami. Pernyataan ini terdengar kosong dari gubernur boneka rezim yang menjadikan serangan jaringan energi Ukraina, terutama saat musim dingin, sebagai salah satu strategi utamanya meneror warga sipil dan menekan pemerintah Ukraina. Namun pada 2 Juni, serangan rudal dan drone Rusia memutus listrik di 8 wilayah Ukraina. Kampanye udara Rusia terhadap jaringan energi Ukraina memaksa sebagian besar wilayah negara itu melakukan pemadaman listrik demi bertahan di musim dingin.
Seruan untuk bertindak tak efektif di Crimea, apalagi saat para penjajah dipaksa merasakan dampak operasi militer khusus yang menurut mereka seharusnya sudah berakhir. Apa yang kita lihat di sini adalah sedikit balas dendam dari Ukraina, ditambah dengan strategi besar yang dirancang untuk mengisolasi Crimea dan membuat semenanjung itu tidak layak dipertahankan oleh Rusia. Sebuah perubahan sedang terjadi di Crimea. Namun yang paling buruk bagi Putin dan kroninya adalah 24 Juni hanyalah puncaknya. Saat Sevastopol terjerumus dalam kegelapan, Ukraina telah menyerang di seluruh Crimea dalam gelombang serangan yang membuat situasi yang sudah buruk menjadi jauh lebih parah bagi Rusia. Pada malam sebelumnya, sebelum Ukraina memberi Crimea malam tergelapnya, Ukraina telah lebih dulu melancarkan serangan malam paling sengit. Puncak dari penyisiran 60 target terjadi dengan pasukan sistem tak berawak Ukraina menambah sepasang peluncur, 1 meriam anti udara, dan 1 radar ke dalam daftar 23 aset pertahanan udara Rusia yang dihancurkan hanya pada bulan Juni menurut laporan Euromaidan Press. Selain itu, situs bahan bakar, 3 drone Rusia mahal, dan banyak target lain menambah total 60 target yang diklaim berhasil diserang pasukan sistem nirawak Ukraina sebelum memicu pemadaman listrik. Banyak hal perlu dibahas, jadi tetap ikuti kami. Di dekat Bakhmut, Ukraina menghantam sistem Pansir S-1. Sedikit lebih jauh di Krotkina, drone Ukraina menghancurkan sebuah meriam anti pesawat dan peluncur S-300. Kerch juga diserang. Kami sudah mengingatkan Anda, kota itu kehilangan radar Nebo-U dan banyak lainnya. Ukraina juga menargetkan kendaraan pengangkut bahan bakar di seluruh wilayah pendudukan yang jelas-jelas ditujukan untuk mencapai Crimea dan membantu mengatasi krisis bahan bakar yang semakin parah di semenanjung tersebut. Di Horlivka, Oblast Donetsk, Ukraina menghancurkan gerbong kereta bahan bakar. Sebuah kendaraan logistik dihancurkan di Zaporozhia dekat Priazovska, dan menurut Euromaidan Press, banyak konvoi bahan bakar dan logistik lain yang juga hancur, baik di Crimea maupun 4 oblast yang diduduki. Dan Ukraina juga berhasil menghancurkan drone di Crimea serta pusat pelatihan pilot drone di Debaltseve. Semua target Ukraina berhasil dihantam sehingga cengkeraman Putin atas Crimea perlahan mengendur. Mari kita kembali ke Kerch, karena menghancurkan sistem pertahanan udara di wilayah itu bukanlah satu-satunya hal yang berhasil dilakukan Ukraina dalam serangkaian serangan besarnya. Kiev Post melaporkan Ukraina juga menyerang depot minyak di pelabuhan Kerch. Itu adalah serangan ulang. Depot tersebut sudah terbakar setelah serangan yang dilakukan pada 21 Juni. Jadi Ukraina menyerang lagi untuk memastikan api tetap menyala. Ukraina juga menghantam Test Terminal Oil Product Transshipment and Storage Complex yang diandalkan Rusia sebagai pusat logistik untuk memindahkan gas alam cair dan produk minyak ke wilayah pendudukan, termasuk Crimea. Saluran Telegram Supernova Plus telah merilis rekaman serangan ini sehingga Rusia tak bisa menyangkalnya. Serangan ke pembangkit listrik tenaga termal juga menghancurkan 1 tangki bahan bakar, menimbulkan asap tebal hingga hampir 50 km, menurut saluran Telegram Crimean Wind. Kiev Post menambahkan bahwa kebakaran dilaporkan terjadi di pintu masuk Kerch, yang merupakan tempat Rusia menempatkan pertahanan udara S-300 dan S-400, serta mereka menggunakan stasiun kereta api Naya yang juga berada di kota tersebut. Kerch mungkin terdengar familiar karena di sana terdapat jembatan Kerch yang digunakan Rusia untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan dari daratan utama ke Crimea yang diduduki. Lalu lintas di jembatan itu dihentikan pukul 7 pagi saat serangan besar Ukraina. Bagaimana kalau sedikit lagi? Ukraina juga menghantam gardu listrik Naso Naya 2 di distrik Sovetsky di Crimea. Hal itu telah dikonfirmasi oleh satelit milik NASA yang menemukan adanya kebakaran di lokasi tersebut, bersama dengan laporan saksi mata tentang ledakan dahsyat yang dimulai sekitar pukul 2 pagi menurut laporan Kiev Post. Serangan itu juga memicu pemadaman listrik, menambah kegelapan pada peristiwa 24 Juni. Drone Ukraina juga menyebabkan kebakaran di Arabat Spit. Kamu mungkin berpikir bahwa serangannya sudah selesai. Rusia pasti berharap itu yang terjadi pada 23 dan 24 Juni. Tapi masih ada lagi. Sebelum membahas hal lain tentang Ukraina, istirahat sejenak dan berlangganan The Military Show. Jika kamu ingin wawasan perang Ukraina seperti ini, kami terbitkan video setiap hari. Jadi, kamu siap untuk lebih banyak lagi? Pada tanggal 23 Juni, pasukan operasi khusus atau SSO Ukraina menggunakan platform media sosial Threads untuk membuat pengumuman besar. Maaf, tapi kami punya urusan resmi dan mendesak di sini. Jembatan kereta api di atas kanal Crimea Utara di Crimea sudah tidak ada lagi, kata SSO dengan nada sindiran yang cukup jelas.
Mereka lalu mengisyaratkan akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan menepatinya lewat video serangan yang menunjukkan drone Ukraina menghancurkan jembatan itu. Kita sering melihat rekaman drone saat mereka menyerang target di jembatan itu. Setelah serangan, salah satu bentang jembatan runtuh total. Rel kereta api andalan Rusia untuk pasokan ke Crimea hancur. Dan setelah semua ini dikonfirmasi oleh para personel di lapangan, Ukraina juga menargetkan peralatan perbaikan selain menyerang sisa-sisa jembatan itu. Sekali lagi, agar Rusia tidak dapat segera memperbaiki dan menggunakan kembali jembatan itu. Kiev Post membagikan lebih banyak detail. Disebutkan bahwa jembatan yang dimaksud berada di dekat desa Rozdolna dan serangan itu terjadi pada 22 Juni meskipun baru dilaporkan sehari kemudian. Kita mengalami 3 hari serangan dahsyat berturut-turut yang semuanya menargetkan penjajah Crimea. Memang, itulah tepatnya yang dilakukan serangan ini. Jembatan dan jalur kereta yang rusak itu adalah bagian dari jaringan logistik militer Rusia untuk mengirim pasokan, pasukan, peralatan dan bahan bakar melalui Crimea ke Ukraina Selatan. Ngomong-ngomong, kami bilang 3 hari. Maksud kami, hampir seminggu penuh serangan. Jembatan ini juga diserang beberapa hari sebelum serangan 22 Juni bersamaan dengan serangan Ukraina lain yang menargetkan penyeberangan penghubung Crimea dan daratan utama Ukraina. Saat membahas serangan Ukraina sepekan terakhir, kami juga melaporkan serangan lain, tidak semuanya berdampak pada Crimea. Pada 20 Juni, Ukraina menyerang kilang minyak Tyumen yang berjarak sekitar 2.000 km dari perbatasan Ukraina dengan Rusia. Kami juga telah melihat serangan berulang di pelabuhan Kafkas sejak 21 Juni di wilayah Rusia yang sering menjadi tempat feri mengangkut pasokan ke pantai barat Crimea. Sebuah kebakaran dilaporkan terjadi di pelabuhan tersebut dan beberapa feri yang telah digunakan Rusia sebagai kapal logistik sementara terkena serangan. Wah, Ukraina pernah melancarkan serangan besar, tapi tidak pernah sebesar kali ini. Dalam beberapa hari saja, Ukraina telah meningkatkan strateginya secara besar-besaran untuk memutus Crimea dari para penjajah di daratan utama Ukraina, serta pasokan yang dikirim dari dalam Rusia. Pertahanan udara telah hancur, depot minyak terbakar, seluruh jalur logistik benar-benar lumpuh. Dan saat kami membuat video ini, listrik masih padam di sebagian besar wilayah Crimea dan tampaknya belum ada tanda-tanda berakhirnya pemadaman bergilir yang diberlakukan di semenanjung tersebut. Ukraina baru saja menciptakan hari tergelap bagi Crimea dalam rangkaian serangan brutal untuk melumpuhkan semenanjung itu. Saat ini, pendudukan Rusia di Crimea benar-benar dalam kondisi sangat buruk. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, telah memberikan peringatan kepada para penjajah Crimea setelah semua serangan ini. Moskow akan tumbang di Crimea. Drone SBS akan terus menjalankan tugas mereka. Brovdi mengumumkan dengan lantang dalam sebuah postingan di Telegram pada 23 Juni. Itu terjadi sebelum listrik di Sevastopol diputus, tapi warga Rusia di Crimea tahu dia memang serius. Mereka pasti bertanya-tanya bagaimana situasinya bisa lebih buruk dari ini setelah menghadapi pemadaman listrik dan kemunculan semakin banyak drone Ukraina di langit mereka hampir setiap hari. Dan di atas semua itu, strategi isolasi Ukraina membuat semenanjung itu terputus dari segalanya. Contohnya, bahan bakar. Ukraina tidak menyerang depot minyak dan truk bahan bakar tanpa alasan. Setiap kali minyak Rusia terbakar, Crimea semakin terjerumus ke dalam krisis bahan bakar yang sudah melanda semenanjung itu. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Ukraina melakukan serangkaian serangan, otoritas Crimea memberlakukan larangan penjualan bahan bakar secara luas kepada warga sipil karena pasokan bahan bakar di semenanjung yang semakin menipis sedang diprioritaskan untuk layanan darurat dan militer Rusia. Pemimpin Crimea yang ditunjuk Rusia, Sergei Aksyonov, melarang penjualan bahan bakar di Sevastopol, lalu seluruh Crimea. Bahan bakar masih masuk ke semenanjung itu. Seorang pengendara frustrasi mengatakan kepada BBC, ada bensin di SPBU tapi tidak dijual. Ternyata bahan bakar itu dikirim pada malam hari, dan pada siang harinya mereka seharusnya mulai menjualnya seperti biasa. Tapi setelah dekret dari Aksyonov, mereka menutup semuanya. Ini menunjukkan bahan bakar yang masuk ke Crimea tidak cukup. Kini bahan bakar dijatah dan warga biasa di semenanjung paling dirugikan. Pekerjaan terkait mengemudi jadi hampir mustahil. Tempat yang seharusnya menjadi salah satu tujuan liburan paling menarik bagi orang Rusia di daratan utama, kini berubah jadi zona terlarang. Pemesanan tur sudah turun 58% selama 2 minggu hingga 22 Juni menurut laporan New Voice of Ukraine, dan situasinya hanya akan semakin buruk bagi salah satu sumber pendapatan utama Crimea. Gangguan kereta api dan transportasi juga terjadi di semenanjung itu menurut Kiev Post.
Operator kereta utama di Semenanjung itu, Grand Service Express, telah mengumumkan bahwa semua kereta Tavria yang meninggalkan Crimea sekarang hanya akan berangkat dari Kerch dan semua kereta yang datang akan berakhir di sana. Yang ingin masuk lebih jauh ke Semenanjung harus naik bus. Transportasi umum dipersingkat dan pusat perbelanjaan membatasi jam operasional. Mengunjungi supermarket kurang bermanfaat. Pada 9 Juni, TVP World melaporkan otoritas Ukraina menyatakan kekurangan makanan akibat serangan Ukraina pada logistik Crimea mulai terasa. Kami juga bertanya-tanya, berapa lama kereta masih beroperasi di Kerch setelah Ukraina jelas akan menyerang wilayah itu berulang kali. Ada juga tanda-tanda aneh bahwa strategi isolasi Ukraina terhadap Crimea sedang berhasil. Misalnya, Aksionov telah mengumumkan bahwa semua kamp anak-anak akan ditangguhkan setidaknya sampai 1 September yang kabarnya karena takut serangan Ukraina. Tapi Ukraina tidak menargetkan warga sipil. Alasan sebenarnya penangguhan itu adalah krisis bahan bakar yang menyebar di seluruh Crimea telah membuat bas-bas yang mengangkut anak-anak ke kamp-kamp tersebut menjadi barang mewah yang tak lagi mampu dibiayai Crimea. Crimea melarang sepeda motor, moped, skuter, pit bike, ATV, dan kendaraan sejenis berkendara malam hari. Langkah itu diambil demi keselamatan publik karena suara bising sepeda motor mengganggu tim pertahanan udara yang menangkal serangan drone Ukraina terus-menerus. Inilah tanda paling gila keberhasilan Ukraina di Crimea. Penggunaan sirene serangan udara telah dihentikan. Penjajah kini mendapat peringatan lewat SMS dan notifikasi darurat saat drone datang. Tapi ini kurang efektif karena pemadaman listrik membuat pengisian ponsel sulit. Oleg Kryuchkov, penasihat Aksionov, menyatakan penggunaan sirene serangan udara akan menimbulkan kekacauan di Semenanjung. Mengapa? Karena sirene akan berbunyi 22 jam sehari, termasuk 7 atau 8 kali pada malam hari, para penjajah tidak bisa melanjutkan hidup yang mereka coba bangun di Semenanjung itu. Serangan drone Ukraina kini begitu sering dan sukses hingga sirene serangan udara tidak lagi digunakan karena akan berbunyi terus-menerus setiap hari. Jeratan Ukraina di leher Crimea semakin mengencang. Apa yang kita lihat di sini adalah blokade yang belum pernah ada bandingannya. Mengelilingi wilayah untuk mencegah pasokan masuk atau keluar bukanlah strategi baru. Strategi itu sudah dipakai militer selama ribuan tahun. Namun cara Ukraina melakukannya belum pernah dilakukan sebelumnya. Ribuan drone melumpuhkan logistik Crimea dan membuat Semenanjung itu menjadi sasaran empuk bagi serangan yang kini tampaknya bisa dilakukan Ukraina kapan saja. Ukraina menyiapkan semua ini dengan secara sistematis melemahkan pertahanan udara Crimea sepanjang tahun 2025 sambil mengembangkan teknologi drone serangan jarak menengah yang memungkinkan serangan-serangan yang kini menargetkan jalur logistik Rusia yang memasok Crimea. Kini kita menyaksikan hasil semua kerja keras itu. Pada 24 Juni, Ukraina memberi Crimea yang diduduki hari tergelap dalam sejarah 12 tahunnya. Menjelang hari-hari itu, Ukraina membuat Crimea mengalami hari-hari paling sengitnya. Namun seperti kata Brovdi, masih banyak yang akan datang. Hari-hari gelap akan makin pekat saat drone Ukraina memenuhi langit. Dan cahaya hanya akan kembali ke Crimea ketika tugas Ukraina selesai dan strategi isolasi membuat para penjajah meninggalkan Crimea secara massal. Crimea milik Putin sudah berakhir dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Rusia sedang terpojok, pasukan garis depannya mulai goyah dan mesin militernya terhenti. Perang yang semestinya berakhir dengan kemenangan kini justru cepat menuju kekalahan memalukan. Masalah Moskwa belum berakhir karena ada sesuatu yang lebih menghancurkan terjadi di balik layar. Sesuatu yang bisa menandakan runtuhnya total Federasi Rusia seperti yang kita kenal. Ekonomi negara itu kini benar-benar hancur berkeping-keping, bukan sekadar runtuh. Rusia menghadapi krisis tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya dan resesi yang akan datang karena setiap indikator ekonomi terpentingnya bergerak ke arah yang salah. Sejarah membuktikan negara dalam situasi seperti ini tak bisa langsung mengubah keadaan dalam semalam. Sebaliknya, mereka sering mengalami kesulitan keuangan selama beberapa generasi saat mereka perlahan-lahan berusaha kembali menuju stabilitas. Nasib yang sama menanti Moskwa. Dan semua ini terjadi karena kesombongan satu orang, Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia ingin dikenang dalam sejarah sebagai pemimpin terbesar yang pernah dimiliki negaranya. Namun, dia justru mungkin akan dikenang sebagai orang yang menghancurkan Rusia sekali dan untuk selamanya. Walau kesombongan dan gertakan Putin sering menutupi suara mereka, para ahli ekonomi telah lama memperingatkan. Mereka tahu ini akan terjadi.
Saat tank dan pasukan Rusia melintasi perbatasan ke Ukraina, sebuah hitung mundur pun dimulai. Sejak saat itu, Moskow berada di jalur satu arah menuju bencana. Satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa panjang jalur itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kas negara habis dan negara itu benar-benar mulai merasakan dampak dari kecerobohannya sendiri? Ternyata jalur itu lebih panjang dari yang diperkirakan banyak orang, karena Rusia memang berhasil bertahan cukup baik selama tahun-tahun awal konflik. Bahkan ketika apa yang disebut operasi militer khusus ternyata jauh lebih sulit dan mahal dari yang diperkirakan sebelumnya, Moskwa mampu menghadapi tantangan tersebut. Bahkan ketika kekuatan barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat mulai memberlakukan gelombang demi gelombang sanksi keuangan yang berat, Kremlin menemukan cara untuk menyiasatinya. Bahkan ketika negara-negara mulai mundur dari kesepakatan dagang dengan Rusia, menolak untuk berperan dalam membantu invasinya, negara itu tetap saja berhasil bertahan, mengandalkan hubungan baru dan cadangan besar dari dana kekayaan nasionalnya untuk tetap relatif stabil dan kuat. Jadi, untuk sementara waktu, ekonomi Rusia ternyata berkinerja cukup baik, tumbuh sebesar 4,1% pada tahun 2023. Pertumbuhan PDB tahunannya melebihi ekspektasi, dan Putin kerap membual bahwa negaranya berhasil bertahan dari tekanan yang diberikan oleh musuh-musuh baratnya, seolah-olah Rusia semakin kuat dari waktu ke waktu, dan dunia pun tak bisa menghentikannya. Faktanya, retakan mulai terbentuk, meski ukurannya masih terlalu kecil untuk kebanyakan orang lihat. Seiring semakin banyak uang yang dialirkan ke industri pertahanan Rusia, sektor sipil mulai merasakan tekanannya. Bisnis-bisnis kecil mulai kesulitan karena mereka terputus dari pasar internasional, tidak mampu mengimpor produk dan bahan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, atau mengekspor ke pasar yang dulu mereka andalkan. Sanksi juga berdampak pada masyarakat umum, dengan keluarga Rusia rata-rata tiba-tiba mendapati diri mereka terputus dari barang dan layanan yang dulu mereka anggap biasa. Bahkan di tingkat tertinggi, para oligark dan elit Moskwa menyaksikan aset internasional mereka dibekukan dan kekayaan besar mereka menyusut. Namun semua itu tidak terlalu berarti bagi Putin, yang bisa saja menunjuk grafik ekonomi sebagai bukti bahwa negaranya baik-baik saja. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun banyak pakar barat terus menekankan bahwa ekonomi Rusia akan segera runtuh seperti rumah kartu, Moskwa terus membuktikan ekspektasi itu salah. Untuk beberapa waktu, negara itu tampak bebas melakukan apapun tanpa konsekuensi nyata yang menghalanginya. Akhirnya, keadaan mulai berbalik arah dan perubahannya terjadi dengan cepat. Pada tahun 2025, pertumbuhan PDB Rusia menurun secara dramatis. Kemudian, pada kuartal pertama tahun 2026, pertumbuhan PDB benar-benar masuk ke wilayah negatif. Itu pertama kalinya terjadi sejak 2022 dan mungkin jadi tanda jelas ekonomi negara itu mulai merasakan tekanan. Tiba-tiba saja, bahkan Putin mulai panik, menuntut penjelasan dari Bank Sentral dan mendesak para pemimpin keuangan Rusia untuk segera mencari solusi guna membalikkan tren tersebut. Namun, mimpi buruk sang presiden baru saja dimulai. Seiring berjalannya tahun 2026, data ekonomi Rusia justru semakin memburuk. Aktivitas bisnis menurun bulan demi bulan, dan hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2026 saja, lebih dari 200.000 usaha kecil dan menengah di seluruh Rusia terpaksa menutup usahanya untuk selamanya. Itu angka luar biasa dan diperkirakan terus naik, dan para ahli memperkirakan lebih banyak penutupan usaha dalam beberapa bulan ke depan. Di seluruh kota-kota kecil dan besar di Rusia, termasuk sektor perkotaan terbesar dan tersukses seperti Moskwa dan Sankt Petersburg, jalan-jalan dipenuhi dengan toko-toko yang tutup dan papan tanda ditutup. Distrik-distrik yang dulunya dipenuhi dengan bisnis yang berkembang pesat, kini semakin terasa seperti kota mati tanpa kehidupan, dipenuhi pintu-pintu yang terkunci, jendela-jendela kosong, dan sisa-sisa berdebu dari toko serta perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Ini pemandangan suram, namun merupakan akibat alami dan tak terelakkan dari nafsu perang Kremlin yang tak pernah puas. Negara ini masih begitu berkomitmen untuk mempertahankan konflik sehingga rela mengorbankan seluruh sektor sipilnya demi mencapai ambisi militernya. Pengeluaran militernya melonjak, naik menjadi 15,5 triliun rubel atau 190 miliar dolar pada tahun 2025. Dengan tahun 2026 diperkirakan mencapai angka serupa, sekitar 14,9 triliun rubel. Yang dihabiskan secara total, itu adalah 40% dari seluruh anggaran federal. Namun, jika dana terbatas banyak digunakan untuk militer, sedikit yang tersisa untuk infrastruktur, layanan publik, proyek konstruksi, pengembangan, dan lain-lain.
Akibatnya, Rusia telah memasuki keadaan yang aneh, hampir paradoks, di mana mereka mampu meluncurkan drone dan rudal senilai ratusan juta dolar ke Ukraina hanya dalam satu malam. Sementara ratusan ribu perusahaan domestiknya gulung tikar dan sektor sipilnya semakin kosong, para pemilik bisnis Rusia melaporkan biaya yang meningkat, suku bunga yang melonjak, permintaan yang lebih rendah dari sebelumnya, karena rakyat Rusia memang tidak mampu lagi membelanjakan uang sebanyak dulu. Pajak yang lebih tinggi juga. Banyak dari mereka merasa itu terlalu berat, sehingga banyak yang memilih berhenti berbisnis. Defisit anggaran negara itu juga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan diperkirakan akan naik hingga 3 triliun ruble atau 36 miliar dolar pada akhir tahun 2026. Ini tidak bisa terus berlanjut, bahkan tidak bisa disebut berkelanjutan. Kini, bahkan pejabat Rusia yang biasanya patuh pada Putin pun mengakuinya. Sebagai contoh, Anton Tabak, kepala ekonom di Expert RA, lembaga pemeringkat kredit tertua di Rusia, baru-baru ini mengatakan bahwa ekonomi belum mendingin. Ekonominya membeku. Banyak sektor sudah menggigil kedinginan. Bank Sentral Rusia telah memperingatkan bahwa resesi bukan lagi kemungkinan jauh, melainkan kenyataan yang segera terjadi. Beberapa analis percaya resesi bisa dimulai akhir tahun jika kesulitan ekonomi berlanjut. Perkiraan PDB juga semakin memburuk dan beberapa pejabat bahkan mulai secara terbuka mengkritik Kremlin. Sebagai contoh, Renat Sulimanov, seorang perwakilan Duma negara dari Siberia, baru-baru ini memberikan wawancara belak-belakan, menyatakan dengan tegas bahwa perang merupakan beban yang tidak dapat dipertahankan bagi ekonomi dan harus segera diakhiri secepat mungkin. Sudah sangat jelas bahwa ekonomi tidak dapat bertahan jika misi operasi khusus ini berlangsung terlalu lama. Secara resmi, 40% dari anggaran federal dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan, pembangunan, investasi atau belanja modal apa yang bisa kita bicarakan. Baik tank maupun peluru tidak memiliki nilai konsumsi. Ekonomi memproduksinya, tetapi masyarakat tidak bisa mengonsumsinya. Itu murni pengeluaran saja. Sulimanov juga mengeluhkan bahwa banyak wilayah di seluruh Rusia harus menunda atau membatalkan proyek konstruksi dan infrastruktur karena dana yang cukup memang tidak tersedia. Menurutnya, perang perlahan menguras sumber daya yang seharusnya untuk investasi demi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bahkan Putin pun tidak lagi bisa menutupi krisis ini, dan masalah ekonomi negaranya terbuka lebar untuk dilihat semua orang pada Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2026. Sebelum kita lanjut, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami mengulasnya seperti ini setiap minggu. Sekarang, Forum Ekonomi Internasional sering digambarkan sebagai Davos-nya Rusia. Ini adalah waktu dalam setahun ketika Rusia bisa memamerkan kekuatan ekonominya di depan para investor dan mitra dagang dari seluruh dunia. Sebuah pertemuan mewah dan glamour selama beberapa hari yang melibatkan beberapa pejabat paling terkenal di dunia, tokoh media, dan eksekutif perusahaan. Namun, edisi tahun 2026 dari acara yang dulunya megah ini justru menunjukkan seberapa jauh Rusia telah jatuh. Pertama, bahkan sebelum acara dimulai, Ukraina menjadi berita utama dengan menyerang dua lokasi penting di Saint Petersburg sendiri, yaitu terminal minyak utama dan pangkalan angkatan laut. Akibatnya, langit yang penuh asap dan suasana yang kacau menyambut para tamu saat mereka berbondong-bondong masuk ke Expo Forum Convention and Exhibition Center, tempat Forum Ekonomi Internasional diadakan. Beberapa orang mungkin masih berharap Rusia bisa membalikan keadaan, segera mengatasi keraguan dan ketakutan mereka, atau Putin akan tampil mengungkapkan kekuatan ekonomi negaranya. Namun, tidak ada satu pun dari itu yang terjadi. Sebaliknya, di awal acara, seorang pejabat Kremlin bernama Maxim Orekin terpaksa menjawab pertanyaan tentang apakah ekonomi Rusia akan terus terputus dari dunia barat atau tidak. Kita tidak boleh berharap semuanya kembali seperti semula atau sanksi barat dicabut. Dia membahas kebijakan ekonomi agresif yang bisa mendorong investasi dan perdagangan dengan negara-negara non-barat. Namun, skeptisisme di seluruh tempat acara terasa sangat nyata. Sementara beberapa pejabat Kremlin meremehkan masalah, lainnya secara terbuka mengakui negara mereka dalam krisis. Miliarder Roman Trotsenko misalnya, pendiri Ion Corporation Rusia, tidak menahan diri ketika ditanya tentang lingkungan bisnis di negaranya. Keadaannya buruk karena model lama yang telah berjalan bertahun-tahun kini tidak berfungsi lagi. Meskipun dia menolak untuk secara terbuka mengakui bahwa ini adalah akibat dari perang dan malah menyebutkan masalah demografi, Trotsenko mengakui bahwa mesinnya telah macet dan sangat perlu dihidupkan kembali. Pengusaha terkaya Rusia, Taipan Baja Alexei Mordashov, setuju.
Dia menyatakan, Severstal telah mengurangi portofolio investasi 24% dan mengalami arus kas negatif, meski sebelumnya salah satu produsen baja paling menguntungkan dunia beberapa tahun sebelumnya. Putin akhirnya naik ke panggung, memasang wajah tegar seperti biasa, menyatakan negaranya tumbuh secepat negara besar Eropa, dan menyalahkan pejabat atas masalah ekonomi. Presiden menyatakan keyakinannya bahwa kemajuan akan terus terjamin, namun semakin sedikit orang yang mempercayainya. Tidak sulit melihat alasannya, sebanyak apapun propaganda Kremlin tak bisa menutupi kehidupan nyata rakyat Rusia. Setiap hari, mereka keluar ke kota-kota mereka dan melihat semakin banyak perusahaan lokal yang tutup. Mereka masuk toko dengan pilihan produk lebih sedikit dan harga sering lebih tinggi. Mereka mendengar cerita dari teman, keluarga, dan tetangga tentang usaha bisnis gagal di lingkungan, atau berjalan-jalan di sekitar lingkungan mereka dan melihat dampak kurangnya investasi infrastruktur dan proyek konstruksi terhenti. Dulu, mereka mungkin menganggap masalah ini sebagai efek samping sementara dari operasi militer khusus, berharap situasi segera membaik. Perang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan. Bahkan, segalanya menjadi jauh lebih buruk dan ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa Rusia masih belum mencapai titik terendahnya. Pada 5 April misalnya, selama pertemuan pemerintah, Putin membanggakan tingkat pengangguran Rusia yang mencapai rekor terendah, hanya 2,1%. Menurutnya, itu hal baik dan menunjukkan negara berjalan baik karena banyak orang bekerja. Namun, analisis Putin sangat dangkal. Dia hanya melihat angka, bukan akar penyebabnya. Pada kenyataannya, tingkat pengangguran yang rendah di Rusia bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Putin. Itu adalah gejala dari krisis tenaga kerja yang disebabkan oleh perangnya. Gubernur Bank Sentral negara itu, Elvira Nabiullina, mengakui hal tersebut hanya 1 hari kemudian dengan mengatakan kepada Bursa Moskow bahwa kekurangan tenaga kerja adalah salah satu faktor kritis yang melemahkan ekonomi negara. Dia berpendapat bahwa karena perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan jumlah pekerja yang sangat sedikit, mereka harus menawarkan upah dan tunjangan yang lebih tinggi. Agar bisa memberi insentif, mereka harus menaikkan harga barang dan jasa, sehingga biaya hidup masyarakat terus naik. Bank Sentral telah berupaya mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga hingga mencapai 14,5%. Namun, situasinya dengan cepat berubah menjadi sangat berbahaya. Dan semua ini berhubungan dengan perang. Lebih dari 1 juta orang Rusia tewas atau terluka dalam perang, banyak diantaranya pria usia kerja yang bisa berkontribusi pada perekonomian. Mereka dapat memulai usaha di berbagai industri atau berperan di masyarakat, misalnya di konstruksi, pertanian, dan logistik. Sebaliknya, mereka dikirim untuk mati di Ukraina, dijadikan umpan meriam untuk mesin perang yang buntu. Migrasi juga menurun drastis akibat perang ini. Seperti banyak negara lain, Rusia semakin bergantung pada pekerja migran seiring berjalannya waktu, terutama karena populasi domestiknya sendiri terus mengalami penurunan yang tak berkesudahan sejak tahun 1992. Rusia mendatangkan jutaan pekerja dari Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Tajikistan. Namun, lebih dari 1 juta orang telah pergi sejak perang dimulai. Sebagian ditekan untuk bergabung dengan tentara Rusia, lainnya memilih melarikan diri dan memulai hidup baru di tempat lain atau pulang ke tanah air. Banyak orang memilih bepergian ke negara seperti Turki dan negara-negara Teluk, sehingga Rusia memiliki lebih sedikit tenaga kerja yang tersedia. Dengan perang yang terus berlangsung, Rusia mati-matian meningkatkan upaya perekrutannya dan berupaya menambah sekitar 30.000 tentara baru tiap bulan. Itu berarti populasi usia kerja terus berkurang akibat konflik dan lebih dari 1 juta individu terbaik Rusia secara sukarela meninggalkan negara itu untuk memulai hidup baru di tempat lain. Terakhir, ada fakta bahwa industri pertahanan Rusia telah tumbuh begitu besar dan berpengaruh sehingga menyerap para pekerja yang tersisa, sehingga semakin sedikit orang yang dapat mengisi peran penting di sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan manufaktur. Meski sektor pertahanan berkembang, industri lain di Rusia kesulitan bertahan. Tidak ada negara yang bisa hidup hanya mengandalkan sektor pertahanan. Orang-orang memerlukan jalan, rumah sakit, sekolah, transportasi umum, serta produk dan layanan retail. Mereka membutuhkan petani untuk menanam dan perusahaan pengiriman untuk mengantar barang penting, terutama di negara besar seperti Rusia. Mereka perlu agar kehidupan tetap berjalan dan berlanjut, terlepas dari apakah perang sedang berlangsung ratusan atau bahkan ribuan mil jauhnya dari mereka. Namun, Putin tampaknya telah melupakan semua itu. Dia justru benar-benar terobsesi dengan perang, sampai-sampai tidak ada hal lain yang penting.
Seperti yang dijelaskan oleh analis militer terkemuka Profesor Michael Clark dalam sebuah wawancara di Sky News baru-baru ini, medan perang telah menjadi segalanya bagi pemimpin Rusia. Semua bukti menunjukkan bahwa Putin tidak lagi melakukan apapun di dalam negeri. Dia seperti semua pemimpin perang. Dia adalah panglima perang dan sangat terobsesi dengan perang, serta terlalu banyak ikut campur, persis seperti Hitler. Dia mengarahkan para jenderal tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengelola perang yang ia anggap sebagai miliknya. Inilah posisinya dalam sejarah, baik atau buruk. Dia akan dikenang sebagai pemimpin besar Rusia berikutnya sesuai keinginannya, atau sebagai bencana besar bagi Rusia. Semua bukti semakin mengarah pada kemungkinan kedua dari dua yang ada. Putin tidak hanya merusak peluangnya sendiri untuk dikenang dalam sejarah sebagai pemimpin ikonik seperti yang ia bayangkan, tetapi juga menghancurkan peluang Rusia untuk sukses dan tumbuh secara ekonomi dalam beberapa tahun atau dekade mendatang. Kepalanya yang keras membiarkan perang ini berlangsung terlalu lama, dan kecerobohannya menyebabkan pengeluaran pertahanan melonjak ke tingkat yang tak berkelanjutan. Taktik boros dan kurangnya koordinasi kampanye menyebabkan banyak kematian dan kerugian besar. Sekarang, meski bukti dan tanda jelas memintanya berhenti, dia malah makin nekat menggelontorkan lebih banyak uang ke perang dan mengabaikan pilar utama yang dibutuhkan masyarakat modern untuk berfungsi jangka panjang. Dia telah menyeret Rusia ke dalam lubang gelap yang dalam tanpa jalan keluar. Karena jika perang berakhir besok, semua industri yang tidak layak itu tidak akan tiba-tiba bangkit kembali. Pada musim panas tahun 2025, Ukraina meluncurkan operasi jaring laba-laba. Serangan drone luar biasa itu mengguncang Rusia dan menunjukkan perang yang dimulai Rusia terhadap Ukraina kini berbalik menghantam mereka sendiri. Yang belum kami ketahui saat itu, operasi jaring laba-laba hanyalah awalnya. Sesuatu yang lebih besar akan datang. Sebenarnya itu terjadi baik sebelum maupun sesudah operasi jaring laba-laba. Hanya saja Ukraina merahasiakannya. Ukraina mengaktifkan operasi sangat rahasia jaring laba-laba 2.0 yang membuat peralatan Rusia di seluruh Ukraina terbakar saat amukan mesin-mesin Ukraina menghantam dengan keras. Sekarang kita memiliki semua detailnya. Kita akan mulai dengan statistik utama. Lebih dari 1.000 sistem artileri dan kendaraan lapis baja Rusia telah dihancurkan dalam operasi rahasia yang oleh Ukraina dinamai Operasi Asyan. Kampanye dua fase ini telah benar-benar menghancurkan Rusia, baik di garis depan maupun di wilayah belakang. Dan tidak ada yang tahu bahwa ini sedang terjadi sampai Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengungkapkan keberadaannya pada acara Brave One Advantage tanggal 30 Juni. Konsepnya adalah menggunakan drone pengebom yang dikembangkan secara khusus dengan dukungan pengintaian yang efektif. Ini memungkinkan kami untuk menemukan dan menyerang tank, kendaraan pengangkut personel lapis baja, kendaraan lapis baja lainnya, dan artileri. Dalam beberapa malam, lebih dari 800 peralatan musuh dihancurkan. Setelah itu, Rusia tidak melakukan satupun serangan mekanis selama 6 bulan, ujar Fedorov ketika berbicara tentang kampanye yang membuat Ukraina berulang kali menyerang aset-aset Rusia yang terletak lebih dari 50 km di luar garis depan. Ini benar-benar gila. Perhatian kampanye serangan jarak menengah Ukraina banyak tertuju pada kekacauan logistik Rusia dan isolasi Crimea yang diakibatkannya. Namun di saat semua ini berlangsung, Ukraina diam-diam melakukan operasi terpisah tepat di bawah hidung kita, yang mungkin sama menghancurkan ambisi Putin seperti blokade logistik yang sedang mengendurkan cengkeramannya atas Crimea. Berikut adalah apa yang kita ketahui sejauh ini. Operasi Asyan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, seperti dijelaskan Fedorov dalam kutipannya. Tahap itu dipicu oleh inovasi drone Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, drone khusus yang dikembangkan bersama pengintaian dan intelijen Ukraina memungkinkan penyerangan ke lebih dari 800 target. Operasi ini telah dipersiapkan selama berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, berkat sistem Delta Ukraina yang brilian. Sistem ini, yang digunakan di seluruh pasukan pertahanan Ukraina sejak Agustus 2025, memberi Ukraina kesadaran situasi medan perang secara real-time. Setiap kali sebuah drone merekam rekaman atau mengambil foto posisi Rusia, data tersebut diunggah ke Delta. Hal yang sama juga berlaku untuk laporan pasukan di lapangan atau informasi lain yang dikumpulkan Ukraina. Semuanya masuk ke repositori terpusat ini yang memungkinkan terjadinya serangan terkoordinasi yang menjadi kunci keberhasilan Operasi Asyan. Pada fase pertama, Ukraina memetakan posisi tank, artileri, kendaraan lapis baja dan pengangkut personel Rusia, lalu melakukan serangan.
Sekitar 800 unit artileri dan kendaraan lapis baja yang dihancurkan Ukraina semuanya dilumpuhkan hanya dalam beberapa malam, lapor Fedorov. Hal itu membuat Rusia tak mampu melancarkan serangan mekanis selama 6 bulan berikutnya. Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan dampaknya di medan perang sangat jelas. Dia mengklaim bahwa Rusia bermaksud melancarkan serangan mekanis terhadap Ukraina pada Mei 2025. Serangan itu tidak dilakukan sampai Oktober, dan semua itu karena fase pertama Operasi Asyan. Ini memberi perspektif baru pada apa yang kita lihat selama musim panas dan awal gugur 2025. Anda mungkin ingat bahwa laporan sejak bulan September sudah menyatakan bahwa Rusia tidak mampu melancarkan serangan mekanis. Rusia beralih ke strategi infiltrasi pada paruh kedua tahun 2025, di mana mereka menyusupkan unit-unit dengan hanya 2 tentara ke wilayah Ukraina daripada melancarkan serangan lapis baja. Dulu, ini dinilai sebagai strategi baru yang berbahaya dari Rusia. Kini kita tahu faktanya. Fase awal Operasi Asyan telah membuat Putin tidak punya pilihan selain mengandalkan para penyusup. Media United 24 mengungkap detail tambahan soal fase pertama. Disebutkan bahwa pada akhirnya operasi tersebut membuat Ukraina menyerang 949 target, semuanya terletak lebih dari 50 km di luar garis depan. Sekitar 800 target yang diklaim Fedorov adalah aset yang dihancurkan Ukraina. Sisanya sekitar 150 hanya terkena serangan tanpa dihancurkan. Melalui media United 24, kita mengetahui unit Lazar dan Nemesis Ukraina terlibat dalam operasi itu. Keduanya termasuk unit drone Ukraina yang paling terampil dan paling ditakuti. Kelompok Lazar khususnya telah membantu meletakkan dasar bagi strategi Ukraina yang bertumpu pada drone sejak awal invasi Putin dan bertanggung jawab atas penghancuran peralatan Rusia senilai lebih dari 13 miliar dolar. Pria di baliknya, Kolonel Pavlo Yelizarov, kini menjadi wakil komandan Angkatan Udara Ukraina dan memimpin pengembangan perisai anti-drone Ukraina yang diharapkan dapat melindungi dari serangan drone jarak jauh Rusia. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, di awal video kami menyebut Ukraina telah menghancurkan lebih dari 1.000 kendaraan lapis baja dan sistem artileri. Kami masih menyebut angka 800, bahkan 949 target yang diklaim United 24 Media pun belum benar-benar mencapainya. Selamat datang di fase 2 Operasi S. Tanda seru pada serangan dahsyat terhadap kekuatan ofensif Rusia yang membuat jumlahnya melonjak hingga 4 digit. Fase pertama dari operasi dahsyat Ukraina tampaknya telah dilakukan pada suatu waktu di paruh pertama tahun 2025, meskipun Fedorov tidak memberikan rincian lebih lanjut selain mencatat bahwa hal itu memengaruhi rencana Rusia untuk Mei 2025. Namun kita lebih banyak tahu tentang fase kedua, termasuk awal mulainya. Pada Juni 2026, Ukraina memulai fase kedua Operasi Asyan dengan pendekatan lebih strategis terhadap target yang dipilih. Laporan United 24 Media menyebutkan bahwa Ukraina memfokuskan fase kedua pada sistem artileri dan mereka menyerang di 4 wilayah utama Ukraina yang semuanya sedang menghadapi upaya Rusia untuk maju di darat. Wilayah-wilayah tersebut adalah Donetsk, Kherson, Starobilsk, dan Zaporizhia. Dan semua posisi Rusia di wilayah-wilayah itu mengalami serangan besar-besaran dari drone Ukraina yang memiliki tujuan tunggal untuk menghancurkan sebanyak mungkin artileri. Mereka berhasil. Pada akhir fase kedua Operasi Asyan, Ukraina telah menghantam 231 target lagi dan mengonfirmasi bahwa 171 diantaranya berhasil dihancurkan. Kombinasi dari komunikasi Rusia yang berhasil disadap dan rekaman verifikasi visual yang pada akhirnya diunggah ke Delta mengkonfirmasi hasil tersebut. Dan dalam hari pertama fase kedua, dampaknya sudah mulai terasa. Aktivitas Rusia di berbagai wilayah di garis depan menurun antara 30 hingga 81% tergantung pada lokasi pengukuran Ukraina. Pada akhir Operasi Asyan, Ukraina secara resmi telah menghantam 1.180 target, sebagian besar diantaranya telah dihancurkan menurut United 24 Media. Banyak hal yang telah dilakukan Ukraina untuk membela diri dari Rusia sangat mengesankan. Namun, Operasi Asyan harus masuk dalam jajaran operasi paling mengesankan yang pernah diluncurkan Ukraina, dan sejajar dengan operasi jaring laba-laba dalam hal koordinasi dan kualitas komando yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Tentu saja, jaring laba-laba mungkin lebih menarik perhatian dari keduanya, terutama karena melibatkan drone Ukraina yang menyusup ke Rusia dan menghancurkan beberapa pembom strategis paling penting dalam persenjataan Rusia. Namun dalam hal efektivitas di garis depan, Operasi Asyan lebih berdampak langsung pada kampanye Ukraina.
Itu akan kita bahas nanti. Masih ada hal lain soal operasi ASEAN yang belum disebutkan. Menurut Fedorov, pada fase kedua operasi tersebut, Ukraina mengerahkan jenis drone baru yang dirancang khusus untuk menghancurkan laras artileri Rusia. Itu menurut laporan 17 Juni oleh United 24 Media yang mengutip Fedorov. Menteri Pertahanan Ukraina tidak banyak menjelaskan jenis drone baru itu, namun menekankan bahwa melumpuhkan artileri Rusia dengan drone standar sangat sulit dan seringkali kurang efektif bagi Ukraina. Fedorov menyebut artileri yang rusak seperti itu sering bisa diperbaiki, jadi serangan drone hanya berdampak sementara. Untuk mengatasi masalah ini, para insinyur Ukraina menciptakan jenis amunisi baru untuk operasi ASEAN yang tidak hanya menargetkan laras artileri Rusia, tetapi juga cukup kuat untuk merusak laras tersebut hingga unit artileri itu tidak dapat digunakan lagi. Sebuah peluru khusus dikembangkan dan hanya dalam 2 malam, 250 unit artileri Rusia berhasil dihancurkan. Ada rekaman video sebagai bukti untuk setiap kasus, itu saja yang dikatakan Fedorov. Kita juga kurang tahu soal penghancur laras Ukraina, dan mungkin itu memang lebih baik. Semakin sedikit Ukraina berbicara tentang amunisi barunya, semakin besar kemungkinan mereka dapat melaksanakan fase lain dari operasi ASEAN di masa depan tanpa Rusia bisa berbuat apa-apa. Ini membawa kita ke pertanyaan utama. Mengapa operasi ASEAN sangat penting? Kami akan segera menjawab pertanyaan itu, namun sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak video kami saat dipublikasikan. Kita tahu apa yang bukan tujuan operasi ASEAN. Fedorov menyatakan operasi 2 fase selama bertahun-tahun ini tidak dimaksudkan agar Ukraina menyerang. Sebaliknya, operasi ini bertujuan untuk menghentikan ofensif Rusia seketika. Ukraina telah memakai lebih dari 1.000 drone selama 3 hari serangan awal dan akan memakai ratusan lagi pada fase berikutnya untuk mencegah Rusia melancarkan serangan dengan intensitas sebesar yang bisa mereka kerahkan tanpa operasi ini. Apakah ada serangan balasan yang kita lihat dilancarkan Ukraina pada 2026 yang terbantu oleh operasi ASEAN dan pelemahan pasukan Rusia? Mungkin, tapi itu bukan tujuannya. Tujuan utamanya adalah memastikan Rusia tidak bisa menyerang kota dan pertahanan Ukraina sekeras yang mereka mau. Setiap target berarti lebih sedikit serangan ke posisi dan kota Ukraina, ujar militer Ukraina. Setiap operasi seperti ini melemahkan musuh dan mempercepat saat mereka kehilangan kemampuan memaksakan kehendaknya di medan perang. Dengan kata lain, ini tentang kemampuan bertahan di kedua fase tersebut. Rusia tentu saja tidak melambatkan serangan daratnya, bahkan setelah fase kedua operasi ASEAN. Seperti yang dilaporkan Pravda pada 1 Juli dalam 24 jam sebelumnya, Rusia dan Ukraina terlibat dalam 256 bentrokan di seluruh garis depan. Dengan pertempuran paling intens terjadi di sektor Pokrovsk dan Sloviansk, keduanya berada di wilayah Donetsk yang menjadi target Ukraina pada fase kedua. Dari banyak bentrokan ini, kita melihat inti operasi ASEAN. Putin akan memerintahkan serangan ini, apapun yang terjadi. Tidak penting tentaranya punya kendaraan lapis baja atau artileri. Tapi bagi Ukraina ini sangat berarti karena cara Rusia melakukan perang darat. Artileri khususnya menjadi inti dari cara Rusia berperang. Banyak yang telah dibicarakan tentang serangan rudal dan drone tanpa henti yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, tetapi ketika Rusia benar-benar maju di darat, artileri adalah kuncinya. Rusia menggunakan artileri dengan cara berbeda dibanding pasukan Barat menurut Royal United Services Institute. Tentara Barat memakai artileri untuk mendukung manuver, sedangkan pasukan Rusia bermanuver agar bisa menembaki pertahanan dengan artileri. Perbedaan mendasar dalam pendekatan ini sangat penting untuk dihadapi oleh Ukraina. Bagi Rusia, artileri menjadi kekuatan tembak utama yang diandalkan dalam pertempuran jarak dekat untuk merebut wilayah. Seluruh unsur tempur gabungan Rusia diorganisasi di sekitar unit artileri yang menembaki pertahanan Ukraina tanpa henti. Biasanya, unit artileri maju ke garis depan untuk memberikan tembakan saat serangan, lalu mundur ke wilayah yang seharusnya aman. Ukraina tahu hal ini. Dan kedua fase operasi ASEAN dirancang untuk melawan pendekatan Rusia ini. Ketika militer Ukraina berbicara tentang lebih sedikit terkena tembakan artileri Rusia, hal itu dimungkinkan karena penghancuran besar-besaran artileri tersebut selama operasi ASEAN. Bagi Rusia, ini artinya serangan dilakukan tidak sesuai cara yang diajarkan ke militernya. Artileri tak bisa menembak terus-menerus karena sejak awal tidak tersedia di posisi yang dibutuhkan.
Itu memaksa unit penyerang menghadapi pertahanan Ukraina yang lebih kuat dan mematikan karena kawanan drone di depan mereka. Ingat, Ukraina juga melakukan operasi cemerlang untuk melumpuhkan ratusan kendaraan lapis baja. Itu membuat pasukan penyerang Rusia tanpa perlindungan dan harus menyerang tanpa dukungan artileri yang seharusnya melemahkan pertahanan Ukraina lebih dulu. Hasilnya sudah pasti. Banyak prajurit Rusia tewas dalam jumlah yang jauh lebih besar, sementara pertahanan Ukraina bertahan lebih lama karena tidak mendapat tekanan dari strategi artileri Rusia. Dan sebagai penutup kecil yang menarik untuk aspek operasi Asyan ini, kerugian artileri Rusia di seluruh perang sangat besar, dengan hingga 34.000 unit telah hilang, sehingga mereka harus menemukan taktik serangan baru secara mendadak. Rusia sekarang terpaksa menggunakan drone dalam situasi yang sebelumnya akan mereka tangani dengan artileri. Penggunaan drone FPV bukan hal baru bagi Rusia, tapi sebelumnya, bahkan drone-drone itu hanya berperan sebagai pendukung artileri. Kini mereka jadi sorotan yang bisa jadi masalah bagi Ukraina ke depan. Dengan meningkatnya produksi drone pengebom berat Rusia yang setara peluru artileri dalam daya ledak, mereka memperoleh presisi yang tidak dimiliki artileri. Namun, Ukraina jauh lebih unggul dari Rusia dalam hal drone. Itu membawa kita ke alasan kedua mengapa operasi Asyan penting. Ini menyoroti betapa besar keunggulan drone Ukraina dan telah berlangsung selama sebagian besar perang. Hampir semua target yang dihantam selama operasi Asyan diserang oleh drone Ukraina, menunjukkan keunggulan Ukraina atas Rusia dalam penggunaan drone untuk serangan presisi. Rusia baru mulai melakukan hal yang sama di garis depan sekarang, dan itu pun setelah Ukraina menyebabkan begitu banyak kerusakan pada strategi artileri mereka. Namun Rusia masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa menyamai Ukraina. Ukraina unggul dalam jumlah dan teknologi. Pada 11 Juni, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, mengungkapkan bahwa Ukraina menyerang hampir 180.000 target militer pada bulan Mei yang sebagian besar diserang oleh drone. Drone FPV Ukraina sekarang jumlahnya 1,5 kali lebih banyak dibandingkan drone FPV Rusia di medan perang, dan kesenjangan itu terus melebar. Munculnya drone serangan jarak menengah Ukraina juga berarti bahwa setiap fase operasi Asyan berikutnya akan membuat Ukraina menyerang lebih dalam dari sebelumnya. Dalam 2 fase pertama, Ukraina menghantam target yang berjarak lebih dari 50 km dari garis depan. Drone serang jarak menengah Ukraina kini mampu menempuh lebih dari 200 km dan sudah digunakan untuk menghancurkan logistik Rusia di belakang garis depan. Meski Rusia menarik mundur artilerinya sejauh ini, tetap tidak akan aman. Itulah intinya, artileri tak lagi berguna pada jarak 50 km, apalagi 200 km. Dengan keunggulan drone Ukraina, Rusia terpaksa memundurkan artilerinya hingga tak lagi berpengaruh. Masih soal drone, Ukraina juga jauh lebih unggul dibandingkan Rusia dalam hal teknologi dan taktik drone. Rusia kesulitan meniru Ukraina setelah banyak artileri hilang, sementara Ukraina memakai drone pencegat untuk menghancurkan drone Shahid Rusia sebelum jatuh ke kota. Banyak drone yang dipakai Ukraina di garis depan dan jarak menengah kini memakai AI untuk bergerak dan otomatis mengidentifikasi target. Kemampuan ini sering menghilangkan kebutuhan navigasi satelit, sehingga sistem peperangan elektronik Rusia tak punya sinyal untuk diacak. Rusia juga mengklaim memakai AI untuk tujuan serupa. Hasil Ukraina jauh lebih jelas, menunjukkan bahwa Rusia membesar-besarkan kemampuan AI-nya karena drone Ukraina tampil jauh lebih baik. Operasi Asyan menunjukkan kesenjangan kelas yang nyata di ranah drone. Ukraina terus berinovasi, kemungkinan akan ada fase ketiga yang juga tidak diumumkan seperti 2 fase sebelumnya, dan Rusia tak mampu menghentikannya. Siapa yang tahu? Cakupan fase berikutnya bisa diperluas ke fasilitas operasi drone Rusia, sehingga dapat menggagalkan adaptasi Rusia terhadap masalah artilerinya. Drone jelas menjadi kunci Ukraina membalikan momentum perang. Operasi Asyan kini jadi contoh utama bagaimana perubahan momentum berhasil dicapai. Rusia menyadari masih banyak yang akan terjadi. Pada 25 Juni, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan telah menyetujui inisiatif strategis baru berdurasi 40 hari yang akan dijalankan Dinas Keamanan Ukraina. Inisiatif ini bertujuan menekan Rusia agar menghentikan perang. Tampaknya tekanan akan datang dari serangan jarak menengah dan jauh. Saat artileri menurun, mereka kini lebih sering menyerang infrastruktur dan logistik Rusia. Akankah fase ketiga operasi Asyan terjadi selama 40 hari tekanan ini?
Zelensky tidak mengatakan apa-apa dan Rusia tidak akan tahu sampai itu benar-benar terjadi. Yang pasti, Ukraina menghadapi mesin Rusia dengan mesin mereka sendiri dalam operasi rahasia ini. Sekarang, banyak kejadian di Ukraina sejak pertengahan 2025 jadi lebih masuk akal. Panggil Putin Ismail dan kirim dia ke laut. Ukraina telah menyiapkan hadiah istimewa untuk dia dan pasukannya, terinspirasi Paus Putih Besar yang menggiring Kapten Ahab ke kehancuran. Kali ini, Putin yang akan melihat para pelaut di kapal-kapalnya hancur. Para pelaut belum siap dengan yang akan dilepas Ukraina, Moby Dick sudah datang. Paus Putih Ukraina sangat kuat hingga bisa mengubah kapal Rusia menjadi kapal selam. Kita mendapat pandangan pertama tentang kecemerlangan terbaru dari sektor pertahanan inovatif Ukraina di konferensi Ukrainian Nordic DIH Naval Forge 2026 yang diadakan di Kiev pada 8 hingga 9 Juni. Konferensi itu memamerkan senjata angkatan laut buatan Ukraina dan mitra Nordik dengan Moby Dick sebagai pusat perhatian. Dikembangkan oleh Afarit, senjata baru ini menarik karena menggabungkan kemampuan senjata angkatan laut Ukraina lain dalam satu platform komersial yang mudah digunakan berbagai cabang militer Ukraina. Dan mungkin yang tak kalah penting, dijual kepada sekutu-sekutu untuk semakin memperkuat posisi Ukraina sebagai salah satu pemain pertahanan utama di Eropa. Dan yang terbaik dari semuanya, Moby Dick bukan hanya sebuah konsep, melainkan sudah siap digunakan. Militani melaporkan bahwa setiap konfigurasi Moby Dick sudah dikembangkan dan semuanya sudah digunakan secara operasional saat ini. Jadi ini bukan sekedar ide menarik yang dicetuskan oleh sebuah perusahaan Ukraina. Paus Putih Ukraina telah beroperasi dan kemungkinan besar sedang mengacaukan aset Angkatan Laut Rusia. Jadi kita tahu Moby Dick ada di sini. Tapi apa sebenarnya yang kita ketahui tentang paket senjata itu sendiri? Dasar-dasarnya saja sudah cukup mengesankan. Moby Dick adalah drone laut yang kabarnya memiliki jangkauan sekitar 1.400 km. Itu sudah cukup untuk menjangkau Laut Hitam dan sehingga Laut Azov juga berada dalam jangkauan. Platform ini bisa dilengkapi senjata dan beroperasi otonom. Euromaidan Press menyebut Moby Dick bisa berlayar 120 jam tanpa intervensi manusia. Ini bukan sekadar paus putih, tapi makhluk buas yang bisa berburu sendiri dan siap menjadikan Laut Hitam sebagai wilayah buruannya. Selain itu, drone laut baru ini dapat bergerak dengan kecepatan hingga 65 km per jam yang lebih dari cukup cepat untuk mengejar sebagian besar kapal perang Rusia, serta banyak kapal cepat lain yang bisa dikerahkan Rusia. Drone ini bisa beroperasi di laut dengan gelombang hingga 1,2 meter. Itu sangat ideal untuk Laut Hitam. Studi 2014 menunjukkan rata-rata tinggi gelombang di sana tak lebih dari 0,7 meter dan Moby Dick mampu melaluinya dengan mudah. Sekarang semua ini sudah cukup mengesankan dengan sendirinya. Apa yang dimiliki Ukraina di sini jelas merupakan drone maritim yang sangat mumpuni, cepat, memiliki jangkauan yang luar biasa, dan tampaknya memang dirancang khusus untuk beroperasi di perairan yang sangat penting dalam perang Ukraina. Tapi masih banyak lagi yang membuat Moby Dick istimewa. Kami tadi menyebutkan memuat sebuah rudal ke dalam drone. Penyebutan itu sebenarnya lebih penting daripada yang terlihat di permukaan. Yang membuat Moby Dick lebih istimewa dibandingkan paket drone maritim lain yang pernah ada sebelumnya adalah karena ada 6 versi paus putih yang masing-masing memiliki tujuan berbeda. 6 versi ini terbagi dalam 3 kategori untuk memenuhi kebutuhan serangan, penyerangan, dan pertahanan udara Ukraina. Kita mulai dari yang terakhir. Konfigurasi pertahanan udara Moby Dick disebut MD1 dan MD2. Pada kedua kasus, Moby Dick membawa drone pencegat meski jenisnya berbeda. MD-1 mampu membawa 5 pencegat bersayap tetap yang dapat diluncurkan dari platform untuk menghancurkan drone Shahid Rusia dan drone serang serupa saat menuju Ukraina melintasi Laut Hitam. Rusia telah lama memakai Crimea sebagai titik peluncuran drone serang yang awalnya ditembakkan dari pedalaman, namun sejak September 2025 diluncurkan dari pantai barat Crimea. MD-1 dengan drone pencegat mampu menghentikan drone Shahid Rusia sebelum mencapai daratan utama Ukraina. Untuk MD-2 drone ini juga membawa pencegat, namun variannya quadcopter dan versi Moby Dick bisa membawa 8 unit. Sekali lagi, drone Shahid milik Rusia sebaiknya waspada. Bukan berarti mereka bisa berbuat banyak terhadap drone maritim yang bersembunyi di bawah mereka siap menembakkan pencegat ke jalur mereka. Kita bisa melihat Moby Dick sangat berguna dari sisi pertahanan.
Kami sudah memberitahu bahwa Ukraina bisa memakai drone baru untuk mengubah kapal perang Rusia jadi kapal selam. Disinilah varian MD-MD3 dan MD-MD4 berperan. Keduanya dirancang membawa muatan peledak untuk menyerang target jarak menengah dan strategis menurut Euromaidan Press. Dari keduanya, MD-MD3 paling menarik. Pesawat ini dikabarkan mampu membawa drone Morrigan buatan Avro, drone sangat rahasia yang berdampak besar pada kampanye Ukraina mengisolasi Crimea. Pada 30 Mei, United 24 Media menjadi salah satu media pertama yang memberitakan Morrigan. Media menyebut Brigade Nemesis ke-412 Ukraina dari pasukan sistem tak berawak telah menggunakannya untuk menyerang logistik militer Rusia, termasuk truk suplai dan bahan bakar di jalur suplai dari Mariupol ke Crimea. Kita hanya tahu drone ini adalah drone serang bersayap tetap yang dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Drone ini berperan mengubah jalan raya utama RR-280 menjadi perangkap maut bagi truk Rusia yang mengangkut bahan bakar dan pasokan dari atau ke Crimea. Business Insider menambahkan, drone ini bersayap sapu dan tampaknya diluncurkan lewat rel atau ketapel sehingga tidak perlu landasan pacu. Itu memberi petunjuk mengapa Morrigan dipakai untuk MD-MD3. Drone maritim tidak punya landasan pacu, jadi senjata paling cocok adalah drone serang jarak menengah yang bisa diluncurkan dari puluhan kilometer dari target dan tak butuh bentangan jalan untuk mengudara. Kini, drone yang efektif melawan kendaraan Rusia akan dipakai untuk menyerang pertahanan pantai Crimea, kapal Rusia di Laut Hitam, serta aset pengintaian seperti sistem pertahanan udara dan radar Rusia di wilayah tersebut. Lalu ada MD-MD4. Kita tidak memiliki banyak informasi tentang varian Moby Dick yang satu ini, seperti yang kita miliki untuk MD-MD3. Militari melaporkan MD-MD4 akan membawa kendaraan udara tak berawak bertenaga jet untuk menghadapi target prioritas tinggi pada jarak strategis. Belum diketahui jenis drone yang akan dipakai. Kita tahu bahwa Ukraina memiliki drone dengan mesin turbojet, termasuk UAV 290 yang diperkenalkan pada acara Eurosatory 2026 di Paris hanya beberapa minggu sebelum Moby Dick terungkap. Kita tahu drone ini memiliki jangkauan 650 km, mampu membawa hulu ledak 100 kg, dan diluncurkan dengan booster propellen padat sehingga tak butuh landasan pacu. Jadi mungkin saja UAV 290 akan segera hadir di Laut Hitam dekat Rusia. Jika benar, kapal Rusia harus menghadapi drone serang yang mungkin lebih kuat dari Morrigan dan bisa mencapai kecepatan 800 km per jam. Kita harus menunggu MD-MD4 muncul di perairan untuk memastikan jenis drone yang akan digunakan Ukraina pada Moby Dick ini. Dan dengan itu kita sampai pada kategori terakhir dan dua varian terakhir dari Moby Dick. MD-MD5 dan MD-MD6 adalah versi serbu yang dipersenjatai senjata yang lebih konvensional untuk menghancurkan kapal perang dan aset udara Rusia. MD-MD5 adalah benar-benar kelas berat. Ia dapat membawa mode senapan mesin berat Browning M2 yang dapat digunakan untuk menembak target udara maupun permukaan. Ia juga dilengkapi dengan rudal, baik R-73 atau AIM-9, yang keduanya merupakan rudal anti pesawat. R-73 adalah senjata era Soviet yang mampu mencegat target yang terbang dengan kecepatan hingga 2.500 km per jam pada ketinggian hingga 20 km. Sedangkan IM-9 rudal itu datang ke Ukraina berkat bantuan dari Amerika Serikat dan mitra barat Ukraina yang menggunakan rudal tersebut. Supersonik, berpemandu panas, dan dilengkapi dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi yang kuat, AIM-9 adalah salah satu rudal anti pesawat terbaik yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Kecocokan rudal ini juga memberi peluang Ukraina menjual MD-MD5 ke mitra-mitra mereka. Tapi itu akan kita bahas nanti. Dengan MD-MD5 kita melihat versi Moby Dick yang tampaknya dirancang untuk menghadapi jet tempur atau pembom Rusia yang mencoba masuk ke Laut Hitam atau langit Crimea. Yang terakhir ini merupakan masalah khusus bagi Ukraina. Pendekatan Rusia dengan aset udara yang lebih berharga adalah menjaga mereka tetap berada di luar wilayah pendudukan dan sebagai gantinya meluncurkan rudal serta bom luncur dari belakang garis musuh. Pendekatan ini cukup efektif. Rusia meluncurkan 59 rudal jelajah 6 rudal anti kapal dan 39 rudal balistik ke Ukraina pada bulan Juni menurut laporan media United 24. Rudal jelajah itu setidaknya diluncurkan dari jet tempur atau pembom, beberapa berada di Crimea.
Rusia meluncurkan hingga 250 bom luncur per hari ke Ukraina, menurut Euromaidan Press, dengan pesawatnya terbang hingga 200 sorti setiap hari untuk mengirimkan muatan mematikan. Dengan MD-MD5, Ukraina kini memiliki drone maritim yang mampu menjatuhkan pesawat-pesawat yang digunakan untuk meluncurkan senjata-senjata tersebut dari udara. Intersepsi bukanlah tujuannya di sini. Ukraina ingin menyerang sumbernya, dan MD-MD5 memungkinkan hal itu terjadi. Rudal anti-udara yang ditembakkan dari platform laut di lepas pantai Crimea dapat membuat semenanjung itu tidak berguna bagi Rusia untuk meluncurkan rudal dan bom luncur ke wilayah Ukraina. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, inilah MD-MD6. Inilah platform yang akan jadi paling berbahaya untuk kapal perang Rusia. Ini dapat membawa drone FPV serang yang dilepaskan untuk menyerang berbagai target, dari pertahanan udara hingga kapal kecil. Keunggulan utama Moby Dick versi ini adalah hulu ledak 300 kg yang dibawa drone tersebut. Hulu ledak ini membuat MD-MD6 dijuluki paus kamikaze Ukraina, cukup kuat melubangi kapal perang dan menghancurkan infrastruktur pelabuhan. Ini adalah versi Moby Dick yang paling dikenal karena didasarkan pada drone maritim Ukraina yang telah banyak merusak aset Rusia di Laut Hitam. Semua ini menanti Rusia. Setiap dari 6 versi Moby Dick sudah beroperasi dan menurut pihak produsen, program ini sedang memasuki fase kodifikasi yang akan menjadi dasar untuk produksi massal. Jika itu terjadi, Rusia akan bermasalah. Namun lebih dari itu, Ukraina akan mengambil satu langkah lagi untuk menjadi salah satu pemain terpenting dalam pertahanan Eropa. Sebelum membahas itu, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan saluran dan aktifkan notifikasi. Dari semua yang kami sampaikan, Moby Dick tampak seperti faktor penentu, dan kapal ini akan sangat penting dalam pertempuran di Laut Hitam. Mudah berasumsi Ukraina telah memenangkan pertempuran itu. Ketika perang dimulai, Laut Hitam seharusnya menjadi salah satu aset terpenting yang dimiliki Rusia dalam persenjataannya. Ukraina hampir tidak punya angkatan laut, sementara Rusia memiliki armada Laut Hitam dengan lebih dari 70 kapal perang dan kapal selam yang bisa memblokade kapal dagang Ukraina, melakukan serangan ke daratan utama, serta mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina. Segalanya tak sesuai rencana Putin. Ukraina menghancurkan sebagian besar armada Laut Hitam dengan rudal dan drone maritim. Awal 2024, Ukraina menenggelamkan atau melumpuhkan sepertiga kapal perang armada itu, memaksa Rusia menarik sisa kapal dari pangkalannya dan menyembunyikannya agar di luar jangkauan rudal serta drone maritim Ukraina. Pada laporan 26 Juni, Metso menyebut pejabat Ukraina mengklaim Rusia tak lagi mengirim kapal permukaan ke Laut Hitam atau Laut Azov karena takut dihancurkan senjata Ukraina. Juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Pletenchuk, secara sarkastik menyatakan penjajah tak mempertahankan satu unit pun di Laut Azov atau Laut Hitam. Selama beberapa bulan terakhir, pergi ke laut sudah jadi kemewahan. Dari situ, tampaknya Ukraina menguasai Laut Hitam. Dalam banyak hal memang begitu. Di sinilah Moby Dick berpotensi menjadi faktor penentu dalam dua hal. Banyaknya varian berbeda memungkinkan Ukraina menjadikan Laut Hitam sebagai asetnya. Kita sudah membahas beberapa cara bagaimana hal itu bisa dilakukan saat membicarakan variannya. Drone otonom ini bisa berpatroli, melawasi kapal-kapal Rusia yang berani masuk ke jalur air yang sudah mematikan bagi mereka. Kapal-kapal itu akan menjadi kapal selam, memungkinkan Ukraina mempertahankan posisi menguntungkan yang telah mereka ciptakan. Jika Putin berharap Rusia bisa kembali memanfaatkan Laut Hitam, seluruh armada Moby Dick telah mengakhiri harapan itu. Ini adalah paus-paus yang tidak bisa ditorpedo dengan mudah. Karena berbentuk drone, biaya produksinya jauh lebih murah dibanding kapal perang yang harus Rusia korbankan untuk melawannya. Kedua, Moby Dick dapat berperan besar dalam upaya Ukraina mengisolasi Crimea. Rusia tentu penasaran apalagi yang bisa Ukraina lakukan dalam kampanye itu. Program penguncian logistik telah memungkinkan Ukraina untuk mengatur drone serangan jarak menengahnya hingga mereka berhasil menciptakan blokade tidak konvensional terhadap semenanjung Crimea. Jalan, jembatan, dan truk semuanya menjadi target, mencegah aliran pasokan dan bahan bakar masuk ke Crimea. Para penjajah di semenanjung sekarang menghadapi kekurangan bahan bakar yang besar, ditambah dengan serangan Ukraina yang terus-menerus, semuanya dirancang untuk membuat kehidupan di Crimea menjadi tidak layak. Kini, Moby Dick juga terlibat. Kampanye isolasi ini akan makin menguat dari sini.
Versi Moby Dick yang mampu menarget kapal kemungkinan besar akan membidik feri Rusia yang kini digunakan mengangkut pasokan ke Crimea setelah jalan ditutup. Kapal-kapal dan jembatan Kerch akan jadi target. Ukraina tak perlu mengirim kamikaze MD-6 untuk tugas itu. Versi terbaru drone maritim yang bisa meluncurkan drone udara atau rudal mungkin mampu menyerang jembatan Kerch dari jauh, memutus jalur darat bagi penjajah Rusia menuju daratan utama. Ukraina memiliki senjata yang dapat membuat blokade non-tradisional menjadi lebih tradisional. Bayangkan, armada Moby Dick mengitari Crimea, itulah gambaran yang dimaksud. Kapal tak bisa masuk atau keluar, aset militer akan diserang tiap hari. Jika Rusia memakai Crimea untuk menyerang daratan utama Ukraina, drone pencegat dan rudal anti pesawat siap menghentikan serangan itu. Setiap masalah yang memengaruhi Crimea saat ini hanya akan menjadi lebih buruk ketika Moby Dick mulai diproduksi massal. Ukraina tampaknya mampu membuat cukup untuk menyelesaikan strateginya mengubah Crimea jadi pulau terisolasi. Kita tidak tahu berapa biaya Moby Dick. Informasi itu belum diungkapkan. Namun kita tahu bahwa Sea Baby yang memiliki banyak kesamaan dengan drone baru meskipun kurang serbaguna, harganya sekitar $200.000 per unit menurut Defense Express. Jika Moby Dick seharga itu, Ukraina bisa membuat lusinan dan Rusia tak bisa berbuat apa-apa. Strategi isolasi Crimea akan meningkat. Akhirnya, pikirkan di mana Moby Dick diperkenalkan, yaitu di konferensi Ukrainian Nordic DH Naval Forge 2026. Ini menunjukkan Ukraina berpandangan ke depan. Drone baru ini akan memenuhi kebutuhan langsung yang telah kita bahas di Laut Hitam dan Crimea. Tetapi Ukraina ingin mitra memperhatikan Moby Dick. Itulah sebabnya drone itu diperkenalkan pada sebuah konferensi yang melibatkan sekutu Nordik negara tersebut. Dengan Moby Dick, Ukraina memiliki senjata lain yang dapat digunakan untuk menegaskan dirinya sebagai salah satu mitra pertahanan terpenting yang dimiliki sekutu Eropanya. Artinya, drone ini memainkan peran besar dalam membantu Ukraina menyelesaikan transformasinya dari penerima bantuan menjadi penyedia beberapa teknologi pertahanan paling canggih di dunia. Kita sudah melihat Ukraina semakin kuat di bidang ini. Pada musim semi lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan peluncuran Drone Deal, yaitu kemitraan global antara Ukraina dan berbagai negara di Timur Tengah, Eropa, bahkan wilayah Kaukasus. Kesepakatan ini dirancang untuk bantu pihak terkait membangun pertahanan udara berlapis dari pengalaman Ukraina. Moby Dick dapat memungkinkan Ukraina melakukan hal serupa di sektor pertahanan maritim. Kami membayangkan bahwa banyak negara Timur Tengah yang terdampak oleh blokade di Selat Hormuz pada awal tahun 2026 pasti akan sangat senang jika memiliki beberapa Moby Dick yang berlayar di sekitar mereka untuk menghadapi kapal cepat Iran dan drone Shahid yang diluncurkan ke wilayah mereka. Negara Eropa yang berhadapan dengan Rusia di Baltik dan Mediterania tentu antusias membeli solusi drone hemat biaya untuk mengatasi masalah angkatan laut. Ukraina sangat paham hal ini. Dengan Moby Dick, Ukraina kini memiliki tambahan ideal untuk strategi Laut Hitam dan Crimea yang telah efektif. Ukraina memiliki paket senjata yang sangat cocok untuk semakin mempererat hubungan dengan struktur pertahanan para mitra yang sedang bersiap menghadapi pertarungan mereka sendiri melawan Rusia pimpinan Putin. Ukraina mengirim sesuatu yang besar ke Crimea yang diduduki setelah kini memiliki mobilitas Moby. Mulai terasa menyenangkan melihat Rusia kalah begitu telak. Pada tahun 2026, kita telah melihat perubahan momentum yang total. Memang Rusia masih berusaha untuk menekan, mencoba tetapi gagal. Apa yang kita lihat sekarang adalah Rusia kalah lebih cepat daripada sebelumnya. Sebanyak 16 kali lebih cepat saat serangan besar musim semi dan musim panas hampir terhenti. Dan Ukraina terus saja membuat Rusia mengalami kerugian. Putin tak bisa lanjutkan ini lebih lama lagi. Rusia sudah berada di titik kritisnya, tapi pertanyaan utama tetap, mengapa Putin mengorbankan banyak tentara untuk hasil yang minim? Kamu akan segera mengetahuinya. Pertama, beberapa angka. Dalam analisis kampanye ofensif Rusia tanggal 1 Juli, Institute for the Study of War atau RISW mengungkapkan bahwa Rusia benar-benar gagal mencapai tujuan operasional yang signifikan dalam ofensif bulan Juni, sehingga mereka hanya berhasil merebut 30,43 km persegi wilayah Ukraina. Di satu sisi, ini adalah kabar baik bagi Putin. Rusia kembali berada di posisi untung. Hasil itu terjadi setelah 2 bulan di mana Rusia mengalami kerugian wilayah bersih karena serangan balasan Ukraina yang mengamuk berhasil membebaskan wilayah di beberapa daerah kunci. Namun, itu hanya 30 km persegi.
Jika dibandingkan dengan pencapaian Rusia pada Juni 2025, jumlah itu sangat menyedihkan. Bahkan capaian Rusia 481 km persegi setahun lalu juga cukup buruk. Itu hampir tidak ada artinya sebagai imbalan dari serangan besar-besaran yang terjadi saat itu. Tapi apa yang kita lihat pada Juni 2026 jauh lebih buruk. Bahkan 16 kali lebih buruk. Itulah betapa jauh lebih sedikit wilayah yang berhasil direbut Rusia pada Juni 2026 dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan ofensif Rusia gagal, sudah dihentikan Ukraina sebelum dimulai. Tapi keadaannya menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Kami sudah memberitahu bahwa Rusia kehilangan momentum ofensif 16 kali lebih cepat dari tahun lalu. Apa maksud kami? Jawabannya terletak pada perpaduan antara keterlambatan melelahkan dan lonjakan korban jiwa. Menurut data dari Institute for the Study of War, kemajuan wilayah Rusia telah melambat hingga 16 kali lipat. Yang mengejutkan, kemajuan mereka nyaris terhenti dan mereka harus membayar 16 kali lebih banyak darah untuk tiap kilometer yang direbut. Pada bulan Juni 2025 lalu, Rusia kehilangan rata-rata 68 tentara untuk setiap kilometer persegi yang mereka rebut. Namun pada Juni 2026, meskipun menderita korban jiwa yang sangat besar sebanyak 39.490 orang, mereka hampir tidak mendapatkan wilayah baru, yang berarti sekarang mereka mencatat rekor kehilangan 1.298 tentara untuk setiap kilometer persegi. Putin masih mencoba menukar darah dengan tanah, tetapi Ukraina telah membuat harga itu naik 19 kali lipat, sementara ofensif itu berjalan 16 kali lebih lambat. Ini benar-benar gila. Ini tidak berkelanjutan bukan berarti Rusia mengorbankan semua tentaranya hanya untuk perlahan mendekati terobosan. ISW menunjukkan bahwa sebagian besar kemajuan Rusia di tahun 2026 sejauh ini terjadi di Konstantinivka, yang merupakan titik pertahanan selatan dari sabuk benteng Donetsk yang tangguh. Keberhasilan di kota itu menyumbang 77% dari semua yang direbut Rusia dalam kampanye Juni mereka yang buruk. Jika menghitung penyusup, Rusia menempatkan pasukannya di 37% wilayah kota itu. Persentasenya jauh lebih rendah jika hanya menghitung wilayah kota yang benar-benar dikuasai Rusia tanpa para penyusup. Perlu diingat bahwa Rusia pertama kali memasuki Konstantinivka pada Oktober 2025. Sekitar 3/4 tahun pertempuran hanya menghasilkan sepertiga kota kalau kita mau bermurah hati. Namun, ini berarti Rusia terjebak kebuntuan di selatan sabuk benteng dan sudah membayar mahal dengan banyak korban demi mencapai posisi itu. Putin akan sangat marah. Ia menargetkan seluruh sabuk benteng runtuh pada September 2026. Namun tentaranya masih kesulitan di salah satu dari 4 kota sabuk ini, bahkan nyaris tidak maju. Putin berpikir dia punya solusi untuk semua ini. Tenggat waktu September itu ubah menjadi 31 Desember. Itu pasti cukup kan, Putin? Beberapa bulan tambahan bagi tentara yang kemajuannya sangat lambat, entah bagaimana akan mempercepat hingga meruntuhkan seluruh benteng dalam 6 bulan ke depan. Hanya ada satu kata untuk ini, bodoh. Tetap saja, ini baru penundaan tenggat waktu Donetsk yang ke-15. Ya Tuhan, Putin, kamu menetapkan 5 tenggat waktu seperti ini di tahun 2022, di tahun 2023, di tahun 2024, dan 3 lagi di tahun 2025. Sekarang kamu menambah 3 lagi di 2026 setelah menyebut 31 Maret dan 1 September. Setiap orang pasti melihat kegagalan itu dan menyadari bahwa mungkin Donetsk memang sulit ditaklukkan dan tenggat waktu Putin tidak berarti apa-apa. Sedangkan untuk Ukraina, mereka memperparah setiap kegagalan Rusia yang kita lihat dengan kampanye serangan yang semakin menambah penderitaan Moskwa. Kampanye ini ditandai dengan Ukraina yang mempercepat serangan jauh ke wilayah Rusia dan memasukkan serangan jarak menengah ke arsenalnya pada 2026, menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur yang menopang upaya Rusia untuk maju. Sekali lagi, angka-angka untuk bulan Juni sangat besar. Kita melihat Ukraina melakukan 303 serangan jarak menengah terhadap target Rusia pada bulan Juni, yang berarti 93 lebih banyak dibandingkan total di bulan Mei. Rusia kehilangan 12.867 kendaraan pengangkut bahan bakar dan tangki bahan bakar selama bulan itu, yang merupakan 4 kali lipat dari jumlah yang hilang pada Juni 2025. Bersama dengan 2.053 sistem artileri dibandingkan 1.243 pada Juni 2025.
Di seluruh wilayah pendudukan, logistik Rusia sedang terganggu yang melemahkan pasukan garis depan yang berusaha namun gagal membuat kemajuan yang berarti. Di Rusia sendiri, pada bulan Juni, Ukraina menyerang infrastruktur minyak dan target militer di 41 wilayah federal Rusia yang berbeda, termasuk di Moskwa. Wilayah-wilayah ini kini kekurangan bahan bakar, termasuk Crimea yang diisolasi dari daratan Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki dalam kampanye brutal untuk mengusir penjajah dari semenanjung yang dianeksasi secara ilegal. Inilah gambaran nyata tahun 2026 bagi Putin dan invasinya ke Ukraina. Laju kemajuan yang menyedihkan di Ukraina dan sebuah negara yang sedang terbakar karena Ukraina telah mengembangkan kemampuan yang sebelumnya secara arogan diasumsikan oleh Putin tidak akan pernah dimiliki. Dari titik terendah, satu-satunya jalan adalah naik, bukan? Putin, seolah kamu merasa sudah di titik terendah. Ya entah bagaimana, situasinya bahkan menjadi lebih buruk bagi Rusia daripada yang sudah terlihat dari semua yang telah kita bagikan sejauh ini. Dalam laporan tanggal 1 Juli, Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS mengungkapkan bahwa biaya perang Putin melawan Ukraina, baik dari segi tenaga maupun uang, semakin membengkak di luar kendali. Dan semua ini terjadi saat serangan Rusia menurun hingga menjadi salah satu yang paling lambat dalam 1 abad terakhir peperangan. CSIS mengatakan bahwa Rusia telah menderita sekitar 1,4 juta korban jiwa dalam sebuah kampanye yang hingga kini baru berhasil merebut sekitar 20% wilayah Ukraina. Sebagian besar pencapaian ini diraih pada bulan-bulan awal perang, dan angka 20% itu juga mencakup Crimea yang dicaplok Rusia pada tahun 2014. Dari 1,4 juta korban jiwa hingga 450.000 diperkirakan oleh CSIS sebagai kerugian tak dapat dipulihkan, artinya mereka tewas dalam pertempuran. Banyak dari yang terluka tidak akan pernah bisa kembali ke medan perang, setidaknya tidak dalam peran yang berarti. CSIS menyatakan angka seperti ini belum pernah terjadi di era perang modern. Kami akan segera menjelaskan alasannya, tapi sebelumnya ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi jangan lupa untuk berlangganan jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari saluran kami. Jadi CSIS melakukan beberapa perbandingan antara invasi Rusia ke Ukraina dan hasil dari upaya militer modern lainnya. Hasilnya bukan yang ingin didengar Putin. Tingkat korban Rusia di Ukraina saja berarti mereka mengalami kerugian 4 kali lebih banyak dibandingkan militer Amerika Serikat dalam semua perang yang mereka jalani sejak Perang Dunia II. Itu termasuk konflik brutal di Korea dan Vietnam yang keduanya menimbulkan korban besar bagi Amerika Serikat dan, dalam kasus yang terakhir, gagal mencapai tujuan Amerika. Kerugian Rusia di Ukraina 4 kali lebih besar daripada seluruh kerugian Amerika selama lebih dari 80 tahun berperang. Yang paling menyakitkan bagi Putin adalah pria yang ingin mengembalikan Rusia ke masa kejayaan Uni Soviet justru dicemooh karena kegagalannya oleh para pemimpin yang dia tiru. Kerugian Rusia di Ukraina 9 kali lipat dari total kerugian Soviet dan Rusia sejak Perang Dunia II. Kami ulangi, 9 kali lebih besar. Jika Putin ingin warisannya adalah mengembalikan Rusia ke masa Uni Soviet atau masa-masa lain yang konon gemilang dalam sejarah Rusia, maka dia gagal. Dan keadaan tidak akan menjadi lebih baik bagi Rusia. United 24 Media melaporkan bahwa Rusia kehilangan antara 30.000 hingga 34.000 tentara per bulan pada tahun 2026. Tambahkan angka bulan Juni ke dalam perhitungan dan Anda akan mendapatkan tingkat korban yang mendekati 40.000 yang tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi Rusia. Kerugian ini tidak digantikan oleh tentara kontrak baru. Rusia merekrut relawan dengan jumlah sekitar 27.000 orang per bulan, yang berarti Ukraina terus menyikis keunggulan jumlah personel Rusia setiap bulannya. Di beberapa garis depan, Rusia kehilangan 8 tentara untuk setiap 1 tentara Ukraina yang menjadi korban menurut CSIS. Kemajuan di beberapa area kunci garis depan sangat lambat. Di Konstantinivka, yang mungkin Anda ingat dari sebelumnya, Rusia maju dengan kecepatan 50 meter per hari, bukan kilometer, meter. Kebanyakan orang bisa berlari sejauh itu dalam 10 detik atau kurang. Di Pokrovsk, Rusia bergerak maju dengan kecepatan 70 meter per hari dan pencapaian terbaiknya ada di sektor Sloviansk dengan kecepatan 90 meter per hari. Angka seperti ini belum pernah terlihat sejak pertempuran Somme di Perang Dunia I. Itu bukan hal yang layak dibanggakan Putin. Keunggulan drone Ukraina mulai terlihat hasilnya di sini.
CSIS mengatakan bahwa penggunaan sistem bertenaga AI dan otonom oleh Ukraina memainkan peran besar dalam kegagalan Rusia yang kita lihat di seluruh medan perang saat ini. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa kita melihat statistik korban 8:1 yang disebutkan tadi. Putin terus mendorong tentaranya maju, sedangkan Ukraina semakin menguasai penggunaan drone AI dan senjata otonom untuk menjaga pasukan tetap jauh dari garis depan, namun tetap menyebabkan banyak korban. Rusia mencoba merespons dengan upaya AI mereka sendiri. Menurut laporan Pravda tanggal 3 Juli, Rusia telah mulai melakukan penyebaran massal drone yang dilengkapi AI di Zaporizhia, yang jelas menjadi perhatian, meskipun hal itu terjadi beberapa bulan setelah Ukraina mengumpulkan persediaan besar drone AI untuk menghantam Rusia. Namun, tampaknya ini sudah terlambat dan tidak cukup bagi Rusia. Keunggulan drone Ukraina terus bertambah. Di garis depan, Ukraina mempertahankan keunggulan jumlah 1,5:1 dalam hal drone FPV. Ukraina mampu menyaingi, bahkan sering melebihi Rusia dalam jumlah drone dan serangan jarak jauh. Ketika Rusia kesulitan menguasai AI dan drone, Ukraina mengembangkan drone yang bisa diluncurkan dari hampir mana saja. Kita melihat itu pada Sea Baby, sebuah drone maritim yang dulu dan masih digunakan untuk serangan kamikaze terhadap kapal Rusia, juga telah diubah menjadi platform peluncuran untuk drone FPV yang dapat digunakan untuk menyerang target di Laut Hitam dan Crimea. Biaya semua ini untuk Rusia benar-benar mustahil dipertahankan. Kita sudah melihatnya dari jumlah perekrutan. Dengan rata-rata 27.000 relawan mendaftar per bulan, Rusia kekurangan lebih dari 12.000 orang usai bulan Juni yang sangat buruk. Tapi kita juga melihatnya secara finansial. Pendekatan Rusia yang mencoba melemahkan Ukraina melalui strategi pengikisan kini runtuh karena drone bertanggung jawab atas hingga 90% korban di medan perang. Menurut The Independent, Rusia diperkirakan melampaui proyeksi anggaran tahunannya setidaknya 28 miliar dolar akibat melonjaknya biaya perang dan tingginya kerugian. Pengeluaran perang Rusia mencapai rekor baru pada kuartal pertama tahun 2026 karena mereka menghabiskan 83,5 miliar dolar untuk invasi tersebut, yang merupakan sekitar setengah dari total anggaran Rusia. Pada bulan April 2025 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah mengklaim bahwa Rusia telah menghabiskan 1 triliun dolar untuk perang tersebut. Jika ditambah sedikit lebih dari 1 tahun pengeluaran, kemungkinan Rusia sudah hampir menghabiskan 1,5 triliun dolar, bukan 1 triliun, menurut data kuartalan ini. Rusia mengalami kekalahan besar. Meski pasukan Putin berhasil membalikkan keadaan dan sedikit maju pada Juni, kemajuan itu lebih lambat dan biayanya sangat besar. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal video. Mengapa Putin mengorbankan begitu banyak tentaranya hanya untuk mendapatkan hasil yang sangat sedikit? Sebagian jawabannya terletak pada kenyataan bahwa perang di Ukraina mencerminkan cara perang tradisional Rusia, meski versi ini menyimpang dan melibatkan pengorbanan terus-menerus tanpa hasil seperti yang diharapkan Putin. Geneva Solutions menggambarkan pendekatan perang Rusia dengan kalimat, ibu-ibu akan melahirkan lebih banyak putra, dan itu memang benar. Selama berabad-abad, Rusia telah berperang dengan cara mengirimkan prajurit demi prajurit ke medan pertempuran dengan keyakinan bahwa keunggulan jumlah personel yang mereka miliki pada akhirnya akan cukup untuk mengalahkan musuh. Hampir semua kemenangan besar Rusia diwarnai dengan ratusan ribu bahkan jutaan korban jiwa karena budaya pengorbanan diri demi kebaikan bersama dimanfaatkan oleh para pemimpin seperti Putin. Masalah utama Rusia di Ukraina adalah mereka tak bisa lagi mengalahkan musuh hanya dengan terus mengirim pasukan ke medan perang. Drone telah mengubah semua itu, terutama sekarang ketika Ukraina memiliki drone otonom yang memungkinkannya melindungi tentaranya sambil tetap menimbulkan korban besar pada Rusia. Namun Putin tetap keras kepala. Seorang pria berjiwa Soviet yang tidak pada tempatnya di abad ke-21 masih percaya bahwa cara tradisional Rusia dalam melakukan sesuatu akan memberikan hasil yang dia inginkan. Itu salah satu alasan Putin tak hentikan invasi naasnya. Namun di balik tradisionalisme fatalis ini, ada alasan lebih besar. Putin tak bisa menanggung kekalahan di Ukraina, jadi dia akan terus berjuang hingga menang atau tumbang. Untuk memahami mengapa seolah-olah Putin telah kehilangan akal sehatnya, sampai-sampai ia tampak rela mengorbankan seluruh Rusia demi mendapatkan Ukraina, kita perlu melihat bagaimana pemimpin Rusia memandang musuh besarnya. Putin sangat ingin mengamankan warisannya dengan setidaknya menanam benih untuk kekaisaran Rusia yang baru. Idealnya, kekaisaran itu terwujud saat ia masih hidup. Ukraina seharusnya jadi titik awal semua itu.
Putin membenarkan invasi ke Ukraina dengan klaim bahwa Ukraina bagian dari bekas kekaisaran Rusia sejak era Tsar seperti Piotr dan Yekaterina yang Agung. Istilah Yang Agung terdengar indah bagi Putin dan tampaknya pikirannya yang rusak membuatnya percaya dia bisa mendapat julukan itu jika berhasil menaklukkan Ukraina. Dalam esai tentang kesatuan historis orang Rusia dan orang Ukraina, Putin berpendapat bahwa orang Rusia dan orang Ukraina adalah satu bangsa, bukan dua bangsa yang terpisah dengan budaya dan sejarah berbeda. Putin sering salah dalam sejarah, tapi itu tidak penting. Dia benar-benar percaya bahwa dia melakukan hal yang benar, baik untuk Rusia maupun warisannya, dan itu membuat Putin menjadi pria yang sangat berbahaya. Begitu berbahayanya sehingga dia akan terus mengirim tentara ke Ukraina sampai mereka habis dan tidak ada yang tersisa. Bagi Putin, ini soal menang atau hancur untuk Rusia. Namun bahkan di balik apa yang disebut pembenaran sejarah, Putin juga menyadari bahwa ini adalah menang atau hancur bagi dirinya sendiri di Ukraina. Putin terjebak. Putin mulai sadar Rusia mungkin tak bisa menang di Ukraina, setidaknya selama hidupnya. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus berada di posisi di mana dia tak bisa kalah. Selama beberapa dekade, Putin telah sangat berhasil melindungi dirinya dari pergantian rezim, baik dengan mengendalikan para oligarki Rusia maupun membatasi arus informasi di dalam Rusia sehingga propaganda Kremlin menguasai segalanya. Tapi sekarang dia mulai kehilangan kendali. 4 tahun lebih pertempuran belum memenuhi janji Putin, sementara Ukraina justru makin kuat. Warga Moskow melihat drone Ukraina melintas di atas mereka, membuktikan bahwa Putin telah membawa perang ke wilayahnya sendiri, meski propaganda kuat sekalipun tak bisa menyembunyikannya. Satu-satunya jalan keluar bagi Putin sekarang adalah menang di Ukraina. Namun mundur akan membuka perbedaan pendapat. Itu membuka pertanyaan, kemarahan, dan peluang bagi mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang, menajamkan pisau mereka sambil menunggu kesempatan untuk menggulingkan Putin dan merebut kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Putin telah menjadi putus asa dan itu membuatnya berbahaya, baik bagi rakyatnya sendiri maupun bagi Ukraina dan seluruh Eropa. Pada 3 Juli, Telegraph melaporkan ahli AS Reka memperingatkan Polandia soal rencana eskalasi serius Rusia di wilayahnya. Secara taktis, ini masuk akal jika Rusia tidak terlalu menguras kekuatan militernya di Ukraina. Eropa telah menjadi lini belakang Ukraina karena dari sana senjata barat masuk, dan kemitraan ini membuat banyak senjata hasil inovasi Ukraina diproduksi. Polandia yang berbatasan dengan Ukraina menjadi jalur utama senjata yang menjelaskan minat Putin untuk melakukan eskalasi. Tapi ini sebenarnya bukanlah sebuah langkah taktis yang luar biasa. Polandia adalah anggota NATO. Putin tahu bahwa setiap eskalasi di wilayahnya yang terlalu dekat dengan serangan langsung akan memicu pasal 5. Rusia sedang kalah perang dan rakyatnya sudah tak tahan lagi. Itulah kenyataan pahit yang dihadapi Vladimir Putin. Namun, dia tetap mengabaikan kenyataan. 20.000 serangan kemudian, dan dia masih belum mengerti pesannya. Hal yang dulu dia janji takkan terjadi, kini terjadi. Moskow telah berubah menjadi garis depan saat Ukraina menggempur kota terpenting Rusia dengan serangan-serangan. Di seluruh Rusia, drone-drone Ukraina terbang dan menghantam target mereka. Kami ulangi lagi, 20.000 serangan. Namun, lebih dari itu, Putin memimpin kekaisaran gadungan padahal sudah mati dan terkubur. Hanya dia yang belum sadar. Putin kembali merasakan keunggulan drone yang kini dimiliki Ukraina atas Rusia pada 30 Juni hingga dini hari 1 Juli. Dan sekali lagi, dia dan kroni-kroninya sama sekali tidak menyangka hal itu akan terjadi. Mereka baru saja meluncurkan serangan udara ke Ukraina dengan hasil tragis yang sudah bisa ditebak. Seperti biasa, Rusia menargetkan warga sipil. Sebuah drone Rusia menabrak sebuah bus sipil di Zaporizhia, melukai 7 orang dalam kejadian itu. CNN melaporkan serangan lain di oblast itu menewaskan 1 orang dan melukai 5 lainnya. Inilah sifat teroristik dari kampanye udara Rusia. Ini juga merupakan tanda keputusasaan Putin. Rusia mencoba menyerang apa saja yang bisa mereka jangkau hanya untuk menunjukkan seolah-olah masih punya kekuatan. Tapi Ukraina selalu merespon setiap kali Rusia melakukan itu. Dan itulah yang dilakukan Ukraina untuk membalas mereka yang gugur di Zaporizhia. Ukraina meluncurkan sekitar 250 drone, lebih banyak ke Rusia daripada sebaliknya, dengan total 419 drone. 60 diantaranya menuju langsung ke Moskwa. Pusat komunikasi luar angkasa diserang lagi dalam beberapa minggu terakhir. Moskwa memerintahkan aparatnya bersembunyi, bukan membantu, saat langit Rusia kembali gelap karena serangan drone Ukraina.
Setiap kali Putin putus asa, Ukraina membalas dengan meningkatkan tekanan, menunjukkan kepada pemimpin Rusia bahwa apapun yang bisa dia lakukan, Ukraina kini bisa melakukannya jauh lebih besar dan lebih baik. Ini bukan lagi soal keseimbangan udara, Ukraina kini unggul. Namun, insiden terpisah ini tidak menggambarkan seluruh cerita. Kita harus melihat dari sudut pandang luas, karena angka memberitahu segalanya. Sejak 2025, Ukraina telah melakukan 20.000 serangan ke Rusia dengan dua tujuan utama. Pertama, menghancurkan target Rusia. Itu bisa berupa kilang minyak, terminal, pabrik, atau begitu banyak contoh target lain yang menjaga mesin perang Rusia tetap berjalan. Dan yang kedua, membawa perang langsung ke rakyat Rusia. Drone Ukraina terus mengingatkan rakyat bahwa invasi yang dimulai pemimpin mereka yang seharusnya selesai dalam hitungan hari, kini telah berubah menjadi perang yang masih jauh dari dimenangkan Rusia. Momentum telah berubah. Pada tahun 2026 justru Ukraina yang unggul. Data dari garis depan juga buruk. Setiap satu tentara Ukraina hilang, Rusia kehilangan 8. Itu tak bisa dipertahankan. Bagi warga Rusia di dalam negeri yang selama ini coba dilindungi Putin dari perang yang dimulainya, hal ini makin terasa tiap hari. Puluhan ribu orang menuju ke Ukraina dan tidak pernah kembali. Setiap kali Putin atau kroni-kroninya mencoba memuji diri mereka sendiri atas serangan udara, Ukraina selalu mengingatkan bahwa mereka bisa melakukan jauh lebih banyak. Keluarga-keluarga hancur di seluruh Rusia. Jarang oleh drone yang menyerang target militer, tetapi terlalu sering oleh Putin sendiri karena haus perangnya yang tak pernah berakhir memisahkan ayah, anak laki-laki, dan suami dari orang-orang terdekat mereka. Inilah kenyataan yang diciptakan Putin bagi jutaan orang di Rusia yang kini merasakan perang seperti belum pernah sebelumnya. Kenyataan itu pahit, Rusia sedang kalah. Buktinya terlihat di seluruh Rusia dan wilayah yang diduduki. Di Saint Petersburg yang merupakan kampung halaman Putin dan salah satu permata di mahkota Rusia di antara kota-kota bergengsi yang seharusnya mendapat perlindungan ketat, kita melihat drone Ukraina menyerang target-target di sana. Di Crimea yang diduduki, simbol lama dari dugaan dominasi Rusia atas Ukraina, sekolah-sekolah ditutup dan SPBU kehabisan bahan bakar. Semua itu akibat kampanye isolasi yang dijalankan dengan sangat baik oleh Ukraina. Pihak berwenang memperingatkan warga Rusia tetap di rumah, sementara sirene serangan udara kini jadi bagian sehari-hari di seluruh Rusia. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Perang itu seharusnya tetap di Ukraina. Dengan serangan ke Rusia hanya mungkin oleh senjata barat dan terbatas di wilayah perbatasan. Namun Ukraina telah membalikkan seluruh perang Putin dan mereka melakukannya dengan menciptakan senjata mereka sendiri yang kini dapat terbang ratusan dan kadang-kadang ribuan kilometer untuk menyerang jauh ke jantung Rusia. Tak ada tempat yang lebih merasakan kenyataan pahit ini selain Moskow. Serangan balasan Ukraina atas Zaporizhia bukan satu-satunya saat Ukraina menyerang ibu kota Rusia belakangan ini. Moskow sekarang menjadi zona perang seperti Kiev dan rakyat Putin mulai menyadarinya. Serangan drone ke kilang minyak terbesar di kota itu pada pertengahan Juni adalah bagian dari serangan besar dengan sekitar 1.000 drone dan 4 rudal jelajah Ukraina. Itu yang diklaim telah dicegat Kementerian Pertahanan Rusia dengan 200 drone diarahkan ke Moskow. Namun, kilang yang terbakar dan hujan hitam usai asap memenuhi langit memberikan gambaran yang sangat berbeda. Drone Ukraina kini menghantam wilayah Rusia sendiri. Mereka memaksa pembatalan penerbangan dan terlihat di jalanan Moskwa saat melaju ke target. Ini tak bisa disembunyikan lagi. Serangan drone Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya dan menghancurkan narasi Rusia yang tak terkalahkan yang dibangun Putin. Moskwa kini jadi garis depan baru. Putin berusaha tetap tegar menghadapi semua ini. Citra dirinya sebagai pemimpin tanpa kompromi yang selalu berusaha terbaik untuk Rusia sangat rapuh. Hanya ditopang negara polisi dan sensor yang merajalela. Citra itu kini diuji seperti tak pernah sebelumnya dan mulai retak akibat tekanan kampanye drone jarak jauh Ukraina yang terus-menerus. Citra inilah yang membuat Putin mustahil menyerah meski tahu seharusnya. Para jenderalnya juga tak membantu karena tetap mengatakan tentara akan capai tujuan padahal banyak yang tewas saat menerjang pertahanan Ukraina. Putin di Moskow mencoba meyakinkan elit dan warga bahwa situasi saat ini hanya gangguan sementara, padahal kenyataannya tidak begitu. 20.000 serangan di seluruh Rusia sejak tahun 2025 saja sudah cukup buruk. Kini, ketika banyak serangan mempengaruhi ibu kota Rusia, bukti kegagalan Putin tak terbantahkan lagi.
Putin berupaya memperkuat pertahanan. Pada 23 Juni, New Voice of Ukraine melaporkan Rusia memperkuat pertahanan udara Moskow dengan menarik unit dari garis depan, padahal lebih dibutuhkan di sana. Itu tidak akan banyak menghibur keluarga mereka yang berada di garis depan, yang kini menjadi semakin rentan hanya agar Putin bisa mempertahankan citra dirinya sendiri sebagai pelindung Rusia. Namun itu masih kurang. Salah satu sistem pansir yang dipindahkan Rusia dari garis depan ke kilang minyak Moskow yang sedang dipulihkan usai serangan Ukraina pertengahan Juni hanya punya 2 dari 6 rudal yang seharusnya. Pertahanan udara Rusia hampir kehabisan amunisi. Putin berharap warga Moskow melakukan apa? Mengangkat pansir dan melemparkannya ke drone. Sia-sianya langkah ini terlihat jelas dari serangan balasan Ukraina pada 1 Juli. Kamu ingat pusat komunikasi luar angkasa yang pernah kami ceritakan? Target yang pernah diserang seharusnya diperkuat pertahanan udaranya oleh Rusia, namun Ukraina tetap bisa menyerangnya lagi. Drone menempuh lebih dari 500 km ke pusat komunikasi satelit Dubna dan pertahanan Rusia kembali gagal menghentikan mereka. Zelensky menambahkan, drone Ukraina telah menyerang 4 pusat serupa di Moskow dan wilayah Vladimir. Bahkan Putin pun terpaksa mengakui keberhasilan Ukraina dengan menyatakan hanya beberapa hari sebelum serangan terbaru Ukraina mengenai serangan terhadap infrastruktur penting secara umum dan infrastruktur energi secara khusus. Tentu saja serangan-serangan ini terhadap fasilitas infrastruktur kita menimbulkan masalah, itu sudah jelas. Hal itu sudah jelas sejak tahun 2025 butuh 20.000 serangan bagi Putin untuk akhirnya mengakui bahwa ada masalah yang seharusnya tidak pernah ada. Rusia kalah saat ini dan rakyatnya tahu. Mereka melihat drone Ukraina masuk wilayah mereka setiap hari dan merasakan dampak ekonomi sulit serta inflasi tinggi yang membuat biaya hidup melonjak. Bahan bakar mulai menipis. Intelijen Inggris melaporkan bahwa setidaknya 500.000 orang Rusia tewas dan jumlah tentara yang menjadi korban perang meningkat menjadi lebih dari 1,4 juta jika menghitung yang terluka dan yang telah menyerah. Bahkan ada laporan bahwa harapan hidup tentara Rusia di beberapa area garis depan hanya sekitar 20 menit, menyoroti betapa mematikannya zona pembunuhan yang dipenuhi drone di wilayah-wilayah yang para jenderal Putin masih berusaha meyakinkannya akan jatuh pada akhirnya. Mungkin pada akhirnya memang terjadi, namun luka di tubuh Rusia makin dalam. Bagi banyak orang di Rusia, itu sudah cukup. Mereka ingin perang segera usai dan mulai berani mengatakan pada presiden yang biasa menakut-nakuti mereka bahwa perang ini sudah berakhir. Rusia sudah kalah, terimalah. Itu bisa mengubah segalanya bagi Putin. Sebelum lanjut, sekedar mengingatkan, Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapat wawasan dari saluran kami, berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar terus menonton video kami. Suara anti perang di Rusia makin keras. Mereka menyampaikan hal yang sama ke Putin. Tarik kami keluar. Dalam laporan 1 Juli, Kiev Post menyebut serangan terbesar Ukraina ke Moskow memicu lonjakan sentimen anti perang di seluruh Rusia. Media itu mengutip penelitian Join Ukraine, organisasi non-pemerintah yang menganalisis percakapan di media sosial usai serangan Ukraina. Setelah memeriksa 41.883 postingan yang menghasilkan total gabungan 594 juta tayangan di Telegram dan saluran media sosial lainnya, penelitian itu menyimpulkan sentimen anti-perang di seluruh Rusia naik 235% secara mencengangkan. Serangan 18 Juni ke kilang minyak Moskow jadi titik balik, dan serangan balasan terbaru ke Moskow kemungkinan memicu lonjakan berikutnya. Agenda informasi yang selama ini diandalkan Putin mulai berubah dan kini tidak lagi menguntungkannya. Selain unggahan anti-perang naik 235%, studi juga menunjukkan kritik terhadap otoritas Rusia dan penanganan serangan Ukraina makin meningkat. Semakin banyak keraguan tentang efektivitas pertahanan udara Rusia yang seharusnya tidak mengejutkan, mengingat dampak nyata yang ditimbulkan oleh drone-drone Ukraina. Pemerintahan Putin dituduh gagal melindungi warganya, ungkap studi tersebut. Yulia Yelenich dari Join Ukraine merangkum semuanya dengan baik. Jika pertempuran jauh, kita lebih mudah mengabaikan atau melihatnya melalui kacamata propaganda. Saat drone tiba di Moskow atau kota besar lain, warga Rusia mulai memikirkan keselamatan, mempertanyakan otoritas, menilai pernyataan resmi secara kritis, dan menuntut diakhirinya perang, menurut Yelenich. Ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Putin. Ini adalah bukti yang paling jelas sejauh ini bahwa statusnya sebagai pelindung besar Rusia mulai dipertanyakan. Bahkan dengan negara polisi yang telah ia ciptakan dan semua penindasan terhadap media sosial serta internet di Rusia,
Perbedaan pendapat tidak hanya berhasil menembus pembungkaman, tapi juga semakin meningkat. Masih banyak lagi, di luar percakapan di media sosial, ada tanda lain bahwa rakyat Putin ingin dia akhirnya mengakui invasi yang ia bayangkan telah gagal. Dalam laporan tanggal 19 Juni, Pravda mengungkapkan bahwa sebuah proyek bernama Faraday Daily yang dibuat oleh jurnalis Rusia Farida Rustamova telah mendapatkan akses ke sumber di dalam Partai Politik Rusia Bersatu yang dipimpin oleh Putin. Sumber itu menyatakan kelompok diskusi partai tersebut makin menunjukkan rakyat Rusia siap menerima akhir perang Ukraina tanpa kemenangan. 60% menyatakan lelah perang dan kelelahan meningkat seiring makin banyak drone Ukraina mencapai Moskow. Beberapa hari kemudian, 1 Juli TVP World mengungkapkan bahwa sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Konfliktologi dan Analisis Rusia yang berbasis di Kiev menemukan bahwa 81% dari 1.600 warga Rusia yang disurvei menyatakan dukungan untuk mengakhiri perang Ukraina secepat besok. Mereka yang mendorong kemenangan penuh untuk Rusia hanya berjumlah 9%, yang merupakan angka terendah yang pernah dicatat oleh survei ini. Perdamaian menjadi pembicaraan utama warga Rusia pada umumnya, dan Putin bahkan tidak bisa melihat tingkat persetujuan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia melakukan apa yang diinginkan oleh rakyat Rusia pada umumnya. Tingkat persetujuan itu sedang anjlok. Menurut laporan Newsweek tanggal 30 Juni, Yayasan Opini Publik yang didukung Kremlin menemukan bahwa 69% dari 1.500 orang yang mereka survei mengatakan bahwa mereka mempercayai Putin. Itu tampak tinggi. Banyak politisi barat ingin punya tingkat kepercayaan seperti ini. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ini tingkat kepercayaan terendah pada Putin sejak invasi dimulai. Dan kedua, ini adalah survei yang berasal dari sumber yang didukung Kremlin, artinya angkanya kemungkinan dimanipulasi dan orang-orang yang diwawancarai masih waspada terhadap kemungkinan didatangi polisi rahasia jika mereka menunjukkan ketidaksetujuan yang terlalu besar terhadap Putin. Meski begitu, hampir sepertiga warga Rusia kini secara terbuka mengaku tidak mempercayai Putin sama sekali. Pesan itu disampaikan dengan jelas dan tegas berulang kali. Orang Rusia sudah muak dengan 20.000 serangan itu. Mereka muak Moskow jadi sasaran dan makin jenuh pada Putin yang masih bersikap seolah kekaisarannya harus diteruskan sampai akhir, 4,5 tahun dan lebih dari 1,4 juta korban jiwa kemudian. Kamu mungkin mengira Putin akhirnya mau mendengar. Dia sekarang mulai mengakui semua konflik ini. Tapi jika kamu berpikir begitu, berarti kamu tidak mengenal Putin. Bukti nyata kekalahannya sendiri dan kemarahan di antara rakyatnya tidak akan membuat Putin berhenti. Itu hanya akan membuatnya melakukan apa yang selalu dia lakukan, melindungi dirinya sendiri. Putin begitu terguncang oleh apa yang dia lihat sebagai perubahan jelas dalam sentimen di antara rakyatnya, ditambah dengan dominasi Ukraina yang semakin meningkat dalam perang udara, sehingga dia semakin mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang bisa membuatnya tetap terisolasi dari semua itu. Pada 2 Juli, hanya sehari setelah Ukraina kembali mengirim drone ke Moskow, The Kyiv Post melaporkan bahwa Putin telah mengeluarkan dekret baru yang memperluas administrasi Pusat Dinas Perlindungan Federal Rusia atau FSO. FSO adalah gerombolan preman yang bertugas melindungi Putin dari berbagai ancaman. Ini adalah perluasan keempat yang kita lihat sejak awal invasi Ukraina. Hingga 2022, FSO tidak melakukan perluasan sejak 2010. Sekarang, ini sudah merupakan ide yang buruk dengan sendirinya. Putin telah memberikan banyak hal kepada FSO hingga mereka mengawasi seluruh komunikasi negara Rusia dan memeriksa semua staf yang pernah berhubungan dengannya. Pemimpin Rusia sedang mengorbankan kekuasaan yang bisa saja berbalik melawannya seiring paranoianya yang semakin besar. Namun, paranoia itulah masalah sebenarnya. Perluasan terbaru ini menunjukkan Putin sadar dirinya dalam bahaya dan ketakutan, bukan hanya pada Ukraina dan drone, tapi juga pada semua orang. Dia melihat opini publik terhadapnya menurun. FSO juga memantau hal itu. Sekarang dia berusaha melindungi diri saat mulai kehilangan kendali atas perang dan rakyatnya. Begitulah Putin kehilangan perangnya. Drone yang terbang ke Moskow adalah gejala penyakit yang makin menyebar di Rusia tiap hari. Jika semua berjalan baik, Putin tak perlu memperluas kekuasaan FSO. Dia tak perlu khawatir soal jajak pendapat, karena rakyat masih cukup takut untuk tetap ikut saja dengan protektorat Sang Pelindung Agung. Namun gertakan yang berlangsung 25 tahun itu sudah runtuh. Putin menuju kejatuhan, dan dia bisa melihatnya. Kini dia berusaha menempatkan banyak orang antara dirinya dan populasi yang makin marah, sementara legitimasinya yang tersisa mulai terkikis.
Kita kembali pada 20.000 serangan sejak 2025 dan drone yang baru terbang di atas Moskow. Serangan ini sendiri tak akan memenangkan perang di Ukraina, namun merupakan bagian dari hal yang lebih besar. Serangan-serangan ini adalah katalisator bagi ketidakpuasan yang kita lihat di Rusia hari ini. Moskow berubah jadi zona perang dan semua orang di Rusia bisa melihatnya. Orang-orang yang ratusan kilometer dari Ukraina kini takut akan keselamatan mereka dan makin sering menyalahkan Putin atas situasi ini. Sistem yang dibangun Putin di sekitarnya kini terlihat kurang stabil daripada dulu. Para elit tidak seloyal yang Putin butuhkan. Putin tak lagi bisa menunjuk ekonomi yang berfungsi atau stabilitas dari tak adanya perbedaan pendapat. Semua itu mulai memudar. Pemimpin Rusia telah kehilangan kendalinya. Namun kegagalan sejati bagi Putin dan yang pada akhirnya akan membuatnya kalah dalam perang yang ia mulai adalah karena ia menolak untuk bergeming. Itulah arti sebenarnya dari perluasan FSO. Meskipun mendapat tekanan dari Ukraina dan rakyatnya sendiri, Putin masih sangat kecil kemungkinannya untuk mau duduk di meja perundingan dan menerima versi perdamaian yang tidak memberinya semua yang ia inginkan. Putin adalah pria yang keras kepala, terlalu keras kepala. Meski melihat sanksi jarak jauh Ukraina berlaku dan Ukraina unggul dari Rusia di lini itu, dia tetap pada pendiriannya. Putin akan terus berjanji tanpa bisa menepatinya. 20.000 serangan akan menjadi 30.000, 40.000, lalu semakin banyak. Selama itu, dia akan berusaha mengabaikan fakta bahwa Rusia sedang kalah. Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat dan rakyatnya sendiri mulai berbalik melawannya, sehingga sikap keras kepala Putin akan menjadi kekalahan pamungkasnya. Bagi Rusia, pemimpin yang dianggap kuat justru membawa negaranya menuju kehancuran. Kekaisaran Rusia gadungan sebenarnya sudah mati dan terkubur. Sekutu-sekutu telah terdorong ke arah barat, ekonomi Rusia sudah lumpuh. Putin kini presiden yang tak lagi berdaya, yang merusak kepercayaan dunia pada Rusia karena keras kepala. Anda bisa melihat alasan hal ini jadi masalah besar bagi pria yang terobsesi pada warisan dan negaranya di video kami. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak liputan kami tentang realitas di Rusia. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.